Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk berlembut hati dan kemudian berlingan langkah untuk kemudian hadir pada forum majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Dan pada malam hari ini insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya pahami tentang karakter ya, atau bentukan lelaki yang ideal dalam pandangan Islam. Malam hari ini kita akan bahas tentang karakter pria idaman gitu ya. Jadi kalau kita bicara idaman, nampaknya rasanya muluk-muluk karena yang namanya idaman seakan-akan nggak wujud gitu. Ya, ketika seorang laki-laki ditanya istri idaman yang kamu dambakan seperti apa? Yang rambutnya panjang gitu ya. Yang lehernya panjang gitu ya. Yang kakinya panjang, waduh jerapah itu. Kemudian yang putih kulitnya, yang cerdas otaknya, yang kaya keturunannya, rasanya hampir bisa dikatakan tidak ada yang mendapatkan seperti itu. Pasti ada saja hal-hal yang kurang dari dalam diri yang kita idamkan. Karena apa? Karena idaman ideal itu hanya ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bahkan dijelaskan oleh Nas, laqad kana lakum. Jadi sudah pakai laqad kana lakum. Jadi penegasan ya. Sudahlah qad kana. Jadi sungguh begitu ya. Lebih kurang kalau bahasa Indonesia itu sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Jadi kalau kita bicara tentang teladan, bicara tentang ideal, kita nggak akan pernah mendapatkan itu kecuali hanya pada manusia yang sempurna. 9 tahun yang lalu saya berdoa kepada Allah. Dan doanya hampir 90% diijabah. Tapi tetap saja belum sempurna. Apa itu? Saya bermohon kepada Allah yang pertama, ya Allah, anugerahkanlah hamba. Anugerahkanlah kepada hamba ya, seorang istri ya yang satu cantik. Alhamdulillah dapat. Benar ya, tadi mau ikut ke sini cuma karena dari pagi saya ngisi full banget, anak saya kecapean gitu ya. Jadi nggak usah gitu ya. Yang kedua, saya bilang, ya Allah, anugerahkan pula kepada hamba bukan hanya cantik fisiknya, tapi solihah. Alhamdulillah, nggak pernah kenal pacaran. Jadi pacar pertamanya adalah saya dan pacar terakhir juga mungkin ya, insya Allah. Yang ketiga apa? Anugerahkanlah kepada hamba wanita ini pinter, bener, dapat, dikasih sesuai permintaan. IPK-nya 3,98. Itu D3-nya, ya. S1-nya 3,95. Itu pun karena dalam kondisi demam pada saat ujian. Ujian aja demam itu dapat 3,95. Gimana kalau sehatnya? Jadi ternyata apa? Dapat. Ternyata enggak juga ideal. Kenapa? Ada kekurangannya. Satu lagi doa saya, ya Allah, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, Engkau maha membisakan. Satu lagi tambahan, satu daerah dengan saya. Benar, dapat satu daerah juga dengan saya. Jadi subhanallah ya, enak ya kalau doa diijabah sesuai apa yang diminta ya. Nah malam ini doanya apa coba? Sama Ustadz kayak gitu. Doa boleh sama, ijabah boleh beda ya. Kalau orang Sunda bilang kumaha amal-amalan gitu ya. Nah itu tergantung amal-amalan ya. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kemudian kalau doa itu pasti Allah ijabah. Hanya saja ada 3 keadaan yang pasti kemudian kita dapatkan. Yang pertama,
Doa itu kemudian kita dapatkan sesuai dengan apa yang diminta. Saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, hamba ingin sekali anak laki-laki, di anak pertama hamba. Dikasih. Namanya Muhammad Fatih Alif. Ya, jadi Muhammad Fatih Alif. Ustaz Felix nggak mau kalah. Muhammad Al-Fatih 1453. Saya bilang stres banget, antum gimana sih nanti ujian gimana? Nggak ada kolom 1453 loh. Makanya dia nggak ikut ujian, Kang. Dia yang membuat sistem pendidikan sendiri. Waduh, saya bilang luar biasa. Ya, Mas Wisnu juga nggak kalah stres juga. Dia baru buat nama anaknya apa? Teguh Adam Al-Fatih. Jadi Al-Fatih yang pertama, Nabi Adamnya. Nah ini teguhnya. Apa? Al-Fatih Adamnya gitu loh. Jadi Al-Fatih yang pertama. Jadi orang berebut-rebut menggunakan nama Al-Fatih. Ya. Nah, akhirnya apa? Diijabah oleh Allah, dapat anak yang sesuai permintaan, anak laki-laki yang pertama. Tapi di dalam Islam, problemnya ketika kemudian kita berdoa, ada kemungkinan kedua. Kita berdoa, ternyata doa itu diijabah bukan sesuai dengan yang kita minta. Tetapi doanya dikasih, diijabah, tapi Allah kasih yang lebih baik. Contoh, ya kita minta dapatnya si A, gitu ya. Ya, udah hitbah, udah cetak undangan, udah DP gedung, ya, udah sebar undangan, nggak jadi. Siapa orangnya? Ya orangnya yang di depan ini. Iya. Jadi saya itu sudah melamar Ahwat, sudah dibayangkan ya, sudah melamar, sudah datang ke ayahnya, sudah ngobrol, sudah segala macamnya, sudah cetak undangan, disebar undangannya. DP gedung sudah saya bayarkan setengahnya, tinggal catering dan yang lainnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Ahwatnya baru ngaku, baru cerita. Benar doa saya diijabah Allah. Kenapa? Ahwatnya bilang begini, waktu itu malam saya main ke rumah Ahwatnya untuk menentukan setting acara dan lain-lain. Tinggal 2 bulan lagi. Saya bilang apa? Malam ini mau ngobrolin apa lagi untuk persiapan? Ayahnya ada di ruang tamu, kita ada di ruang keluarga, sama ibunya juga ada di situ. Ibunya agak menjauh dekat ke ruang makan. Kemudian calon saya ini mantan, ya. Kok Ustadz punya calon lagi? Ya. Dia bilang apa? Malam ini mau cerita. Iya cerita ya silahkan. Tapi kok cerita matanya berkaca-kaca? Saya bilang. Iya, nggak apa-apa saking bahagianya. Oh alhamdulillah kalau bahagia. Ternyata apa? Dia baru cerita ke saya bahwa ayahnya itu Muslim, ibunya itu Nasrani. Ya, nggak problem karena dalam fikih pendapat terkuat laki-laki Muslim, wanita Muslimah boleh. Tapi apa masalahnya? Terus masalahnya apa? Saya bilang masalahnya ternyata apa? Masalahnya adalah ayah dan ibunya itu menikah di gereja. Untung disampaikan, coba kalau enggak, hancurlah saya. Kenapa hancur? Loh, bayangkan ayahnya minta jadi wali pada saat akad nikah. Saya cek ke fikih manapun, ternyata apa? Enggak sah pernikahannya. Maka kalau saya berarti menikah dengan dia, dan kemudian ayahnya jadi wali, karena pernikahan akadnya tidak sah, maka ayahnya tidak boleh jadi wali. Jadi harus pakai wali hakim. Ayahnya nggak terima. Malam itu juga ayahnya mendengar pembicaraan kami, kemudian memanggil ke ruang tengah. Silahkan, kita ngobrolnya di sini aja, jangan di sana. Oh iya. Emang tadi ngobrolnya tentang apa? Anaknya sambil nangis terseduh-seduh. Saya juga bingung gitu ya. Udah sambil kalut gitu ya. Aduh, kok baru cerita sekarang? Mana DP gedung udah bayar lagi. Bayangin mas, setengah loh. Aduh. Ya, coba antum ngalamin deh, coba aja ya. Waduh, spot jantung lo itu. Ini pengalaman pribadi, saya jarang cerita ini ke jamaah ya. Ini buat konsumsi di sini aja gitu ya. Padahal dari sini ngomong di Twitter lagi. Wah, Ustadz Fatih di-mention lagi, waduh di-retweet lagi, waduh rame udah. Ya, nah jadi ternyata apa? Akhirnya si Ahwat ini terseduh-seduh di sini, ayahnya di sini, di dekat meja, kemudian ibunya di belakang datang juga. Ibunya sih santai aja, bapaknya bilang, emang kenapa? Iya, dia sambil nangis cerita, X gitu ya, X ngomong ke kakak bahwa gini. Lah terus masalahnya apa? Kata bapaknya. Ya saya jelaskan, Pak mohon maaf, saya nggak tahu cerita ini bakal begini. Kalau saya sebagai laki-laki, saya tahu cerita ini, mungkin saya nggak sejauh ini. Loh, emang kenapa? Dia kan anak saya. Betul, memang anak bapak. Yang bilang anak saya siapa? Gitu kan? Akhirnya dia bilang apa? Lah terus problemnya apa?
problemnya ketika bapak nikah itu, akadnya itu akad Islam, maka sah nikahnya. Karena laki-laki muslim, wanita muslimah, sah pernikahannya. Ya, kecuali dibalik. Laki-lakinya kafir, ya, wanitanya yang muslimah. Itu ulama semua sepakat haram hukumnya. Ya, tapi kalau yang laki-laki muslim, perempuannya non muslim, ulama beda pendapat, dua. Tapi pendapat terkuat boleh. Karena di nas Quran ada, gitu ya. Nah, ini soalnya lagi rame juga NBA gitu ya, nikah beda agama gitu. Ya, ngapain sampai beda agama gitu ya, padahal masih ada yang seagama gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita dia bilang apa? Loh, jadi akhirnya maksud kamu apa? Kata bapaknya, kamu jadi nggak terima? Bukan nggak terima Pak, ini masalahnya sudah begini kondisinya, saya kalau begitu mundur saja. Anaknya makin nangis lagi, wah makin jadi. Gitu kan, bayangin udah cetak undangan. Undangan saya cetak sekitar 1.200. Oh, bayangin ya. Untungnya kita belum kenal ya. Kalau nggak antum udah dapat undangan waktu itu. Dan zaman itu belum ada sosial media, belum terlalu terkenal gitu. Ya 9 tahun yang lalu bisa kebayang ya. Nah, jadi akhirnya apa? Terus bapaknya bilang apa? Bapaknya banting tangan ke meja. Ber! Apa kata bapaknya? Bapaknya bilang, mulai sekarang kalau kamu nggak terima keluar. Yuh, kok bapak jadi marah? Kan saya menjelaskan, bapak muslim, saya muslim. Saya jelaskan, ibunya diem aja. Anaknya udah nangis aja. Akhirnya anaknya masuk kamar. Ya kayak film Siti Nurbaya gitulah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya itu tenang aja. Kenapa? Karena saya tuh yakin Allah itu ada. Allah tuh pasti udah ngatur. Ini udah ada langkahnya. Nggak tahu kenapa kok begini ceritanya. Udah nggak usah di ini. Ya, memang pada saat mau rencana ini, ibu saya itu nggak setuju. Kenapa? Di keluarga kita dari ujung diurut sampai sekarang nggak ada yang salib. Kamu itu salib masuk ke keluarga kita. Gimana cucunya nanti kalau dibawa ke gereja? Waktu itu, nah itulah keangkuhan manusia ya. Saya bilang apa? Tenang aja, Ma. Gampang orang Kristen, Ma. Kita buat masuk Islam aja. Gitu kan? Ya 9 tahun yang lalu gitu ya. Ya, dan itu saya udah kenal sama Ustadz Felix dan sudah masuk Islam. Makanya saya ada keakuan gitu loh. Gampang, itu mah bisa diatur gitu-gitu ya. Ternyata ridallah fi ridho walidain, benar. Akhirnya apa? Dibanting meja, disuruh keluar. Saya bilang, baik Pak, saya akan keluar. Cuma saya minta satu aja. Ada 2 pilihan. Yang pertama, tetap menikah tapi Bapak jadi walinya, pakai wali hakim, atau kemudian tidak sama sekali. Saya memilih tidak sama sekali, kata beliau. Kenapa? Saya orang tuanya, saya walinya. Saya merasa sakit kalau nggak jadi walinya. Saya bilang ini bukan masalah sakit menyakiti, ini masalah hukum, fikih, dan ini masalah usul. Masalah penting dalam hubungan kami. Kalau kemudian menikah, walinya nggak sah, maka anak saya nanti perempuan. Dilamar sama anak antum. Nggak sah lagi. Ke bawah lagi, nggak sah lagi. Terus saja. Waduh, itu urusan jangka panjang bagi saya. Bayangin. Keturunan gak sah semuanya, mau main apa? Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian saya keluar, bapaknya ngusir, saya keluar. Saya ingat banget waktu itu, malam jam 9 malam saya cari bis dari daerah Jawa itu pulang ke Bogor. Nah, pelajaran apa yang terjadi dalam kisah ini? Dalam kisah ini kita dapat pelajaran bahwa seorang laki-laki itu harus punya sikap yang tegas, yang jelas, urusan tentang dunia dan akhiratnya. Jangan kemudian jadi laki-laki galau, jadi laki-laki cengeng, ya malam minggu gitu ya, kemudian nggak dibalas SMS-an oleh calonnya, udah galau gitu ya, udah nge-tweet gitu ya, nge-tweetnya juga, waduh nggak karu-karuan gitu ya, orang bacanya malas unfollow langsung gitu kan, aduh itu masya Allah gitu ya. Nah ternyata apa? Laki-laki di dalam Islam itu jelas sekali Allah sampai menegaskan ar-rijal qawwam 'alan nisa. Rijal itu qawwam, yang namanya qawwam itu pemimpin yang memiliki kekuatan, kemampuan, iradah. Sehingga kalau kemudian laki-laki mudah diombang-ambing, apa yang terjadi? Udah, ganti aja pakai jilbab, ya. Nggak boleh laki-laki cengeng-cengeng. Akhirnya apa? Saya pulang. Kelang dari situ, Mas, subhanallah. Saya benar, makanya benar ya kata hadis qudsi itu apa? Aku berdasarkan prasangka hambaku. Saya bilang apa? Ya nggak apa-apa, nggak jadi juga. Cuma dalam hati ini, aduh DP gimana ya? Gitu. Iya manusiawi ya. Bayangin loh, saya itu kerja pertama saya minjem dari orang tua untuk mendp ya.
untuk undangan saya sendiri, uang saya sendiri, ya. Akhirnya Pak, ternyata DP gedungnya boleh diambil, cuma dipotong 10% saja, karena memang itu perjanjian seperti itu. Tapi akhirnya Pak, 2 minggu setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan, mempertemukan saya dengan istri saya sekarang. 2 minggu jaraknya. Dan apa? Saya bilang, ya Allah, dalam satu doa saya Pak, ya Allah, izinkanlah hamba untuk mendapatkan istri itu dari sedaerah. Kenapa? Supaya tiketnya murah kalau pulang. Loh, bayangin Mas, kalau istri saya orang Makassar, tahun ini ke sini ya, iya, tahun depan ke sana. Kan gitu. Kalau ini kan enggak. Saya lahir dan besar di Medan, ya, bapak Sunda, ibu Jawa. Jadi istri saya pun Medan tapi Jawa Deli. Jawa Deli itu Jawa Melayu. Jadi kalau pulang tuh satu tiket. Ya, jadi nggak ada lagi 2 kali kunjungan ke rumah mertua. Nah, ternyata apa? Begitu saya ketemu dengan yang baru, ya, subhanallah, diijabah benar-benar, doa itu real. Apa yang terjadi? Sakit hati saya itu malam itu saya berdoa. Ingat loh, doa orang terzolim itu diijabah Allah. Bener itu, tokcer. Apa saya bilang? Ya Allah, hamba malam ini sakit sekali. Ingin menjalankan syariahmu, ditolak. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian saya minta sama Allah, ya Robbi, gantilah ini semua dengan yang lebih baik. Bener. Begitu 2 minggu ketemu, langsung saya minta nomor handphonenya. 2 bulan setelah itu, saya kemudian ke Malaysia. Karena ibu saya bisnis di Malaysia, saya pulang dari Malaysia, udah mulai ada uang dikit gitu ya. Ya, bukan TKI, enggak. Bantuin bisnis ibu saya di sana. Pulang langsung saya telepon si Ahwat ini yang sekarang jadi istri saya. Teleponnya ngeri Mas. Jangan ditiru deh pokoknya ya. Apa kata-katanya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol masih iya gitu ya. Mbak Ayu ya kan istri saya nama Mbak Ayu. Mbak Ayu gini. Maaf Mbak Ayu, udah ada yang ngelamar belum? Nah, pertanyaan. Loh, kok langsung tanyain gitu? Gitu kan? Awalnya padahal itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kenapa nggak ngomong dari dulu gitu ya? Pura-pura, lo kok langsung ngomong gitu? Aduh. Padahal udah dalam hati, aduh ini yang paling gua tunggu dari dulu gitu ya. Dia bilang apa? Belum ada. Pertanyaan saya apa? Mau nggak jadi istri saya? Itu saya nggak tahu gimana perasaan dia waktu itu gitu ya. Diem lama di telepon. Halo? Halo gitu ya. Itu handphone waktu itu pulsanya juga masih mahal. Saya ingat banget saya pakai telepon dari rumah uak saya pakai telepon. Nggak tahu pilnya jebol nggak tuh. Pakai saya telepon. Akhirnya apa dia bilang? Iya, gimana? Enggak, tolong jawab pertanyaan saya. Sudah ada yang melamar belum? Ya, laki-laki Mas, harus punya prinsip, harus punya sikap gitu ya. Aku lelaki gitu kan, bukan tuh dipilih kan gitu ya. Aku memilih kata Iwan Fals kan gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Kemudian saya tanya, sudah ada belum? Lama jawabnya. Akhirnya dia bilang apa? Belum. Baik, kalau belum, mau nggak jadi istri saya? Bukan lagi main-main, bukan pertanyaannya, mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya? Nah, nggak gitu. Mau nggak jadi pembantu rumah tangga? Langsung todong, mau nggak jadi istri saya? Tapi, ada tapinya. Jawabannya harus dijawab 1 kali 24 jam. Wah, coba bayangin, kayak pos satpam lapor jaga itu. Harus dijawab 1 kali 24 jam. Bener serius, saya bilang paling lambat besoknya harus dijawab. Dan ternyata apa? Besoknya sebelum jatuh waktunya malam, jam 8, sorenya ditelepon balik. Jawabannya apa? Iya, bismillah, saya siap. Coba bayangin, gimana perasaan antum? Ya, bayangin ya, orang yang kita naksir, orang yang kita cinta, ada mawadah, tiba-tiba menerima, ya, aku siap. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian itu siap, Allah mengganti 180 derajat dengan yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Oke, Bapak ingin ketemu, malam besok bisa? Saya bilang bisa, kebetulan saya lagi ada di Medan juga. Akhirnya saya ke Medan, ke rumah calon mertua. Calon mertua itu rumahnya sekitar 3 jam lagi dari rumah saya. Jadi Medan, tapi Medan coret gitu ya. Agak keluar kota dikit gitu. Nah, akhirnya saya datang, apa yang terjadi Mas? Jauh banget. Allah ganti bener dengan yang lebih baik. Ya. Ini saya cerita dulu sebelum saya masuk ke teori ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Ketika itu saya datang, saya ngobrol langsung dengan bapaknya. Ini saya, ini bapaknya dekat dengan saya, itu anaknya, ibunya dekat dengan anaknya. Ngobrol, ngalur ngidul, langsung saya nggak mau basa-basi. Maklum orang Medan gitu ya. Akhirnya apa saya bilang? Iya Pak, kedatangan saya ke sini
untuk melamar anak bapak untuk menjadi istri saya. Bapaknya diem aja gitu. Ya, diem itu nggak tahu, tapi agak kayak salah tingkah gitu. Maksudnya Pak, kok yang datang keren banget gitu. Padahal yang ditargetkan nggak gitu gitu. Akhirnya apa? Bapaknya ke dapur, Mas. Bener, bapaknya keluar. Saya itu udah jantungan. Kenapa? Yang jadi cerita itu ternyata apa? Bapaknya ke dapur, saya kira ngambil golok. Saya udah, waduh, Masya Allah gitu. Karena bapaknya orang Jawa asli gitu ya. Dan orangnya segar, masih sudah berumur seperti ayah saya, tapi fisiknya segar sekali. Jadi keluar itu langsung cepet banget ke dapur, sebentar kata dia gitu. Bilang sebentarnya juga itu, sebentar. Duh, saya bilang, musibah apa lagi saya. Ternyata apa? Ngambil kalender. Coba bayangin. Apa yang terjadi? Kalendernya dikeluarin, langsung dia bilang, oke, sekarang tanggal berapa? Ya Allah Mas, coba bayangin. Langsung tanggal berapa? Tanggal berapa? Saya bilang, saya pinginnya Syawal. Kenapa Syawal? Karena Rasul menyunahkan kita menikah di bulan Syawal. Aisyah dilamar Rasul Syawal dan Aisyah menikahkan gadis wanita muslimah itu di bulan Syawal. Oke, tanggal berapa? Saya bilang tanggal 13 Syawal. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena pingin aja tanggal 13 Syawal. Terus kata calon mertua, apa dia bilang? Jangan, kelamaan. Coba bayangin Mas. Akhirnya apa? Tanggal 11 aja. Kenapa? Karena kakak-kakak nanti keburu pulang ke daerahnya masing-masing. Kan kakaknya itu ada 2 di atas. Jadi sebelum kakak-kakak pulang, mumpung kita akad sekalian dan sekalian resepsi. Subhanallah, langsung dibuletin tanggalnya sama bapak. Terus saya bilang, Pak, saya cuma punya uang pegangan. Saya cuma punya uang pegangan untuk menikahi anak bapak sekitar 20 juta. 20 juta Mas, 9 tahun yang lalu. Gede apa gede? Gede lah, sekarang aja masih gede kok gitu. Ya, saya cuma punya uang 20 juta, itu pokoknya udah untuk semua Pak. Ya Allah tuh ya, sayang banget sama kita itu benar. Apa kata bapaknya? Bapaknya senyum aja bilang apa? Udah gini aja, 10 jutanya ambil lagi buat kamu, ya, sisanya semua kebutuhannya bapak yang subsidi. Coba. Ya, sampai sekarang saya nggak akan pernah lupa mertua saya ini. Ya, kalau pokoknya kalau ya iyalah, masa lupa sama mertua. Ya, pokoknya kalau nggak mati jangan dikubur deh pokoknya. Ya iyalah, masa dikubur hidup-hidup gitu ya. Pokoknya kalau nggak mati jangan dikubur lah. Akhirnya singkat cerita apa? Saya cuma ngasih 10 juta, tapi ceritanya panjang dan panjang banget bisa sampai pagi. Kenapa? Karena ternyata ada kejadian. Intinya aja saya cerita karena panjang ceritanya, tapi nanti nyambung ke materi. Intinya apa? Pada saat saya mau menyetorkan uang, ya, itu ternyata apa? Saya ditipu oleh sepupu saya. Yang sepupu saya itu janji ikut arisan. Tahu arisan ya? Jadi kita nabung 1 juta sebulan, 500 sebulan nanti, kata dia, kalau kamu mau dekat tanggal pernikahan, nggak usah ikut nomor kocokan. Jadi kamu bisa langsung ambil tanpa bayar uang buku. Kenapa? Pokoknya ikut aja, ini ada 20 orang, 1 juta sebulan. Saya kan terbang lagi ke Malaysia, bantu ibu saya bisnis di sana, dan saya oke, akhirnya setuju dengan perkataan dia apa? Kapan kamu butuh untuk nikah, kamu boleh ambil, ada 20 orang kali 1 juta, berapa? 20 juta, dari situlah saya berani ngelamar. jadi bukan 20 juta aman di tangan ya. Subhanallah. Memang dasar laki-laki gitu ya. Nah itu, nanti nyambung ke materi gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? 1 bulan sebelum saya mau menikah, keluarga udah cemas, mau hantaran. Jadi hantaran keluarga resmi, kan tadi hitbah sudah, sekarang hitbah nggak resmi, jadi keluarga ke keluarga, nganter biasa ya, bingkisan segala macam. Ayah saya telepon, gimana? Kok belum ditransfer? Yang terjadi apa? Sepupu saya yang janji itu, dia bilang apa? Loh nggak bisa gitu, kok bisa ngomong nggak berdasarkan nomor cabutan? Nggak mungkin, ya harus ikut nomor cabutan. Loh kak, dulu kakak pernah bilang bahwa kalau kemudian saya mau nikah, saya bisa ngambil uang. Karena kakak waktu itu ngomong seperti itu, saya mau. Kalau tahu begini, mendingan saya nabung di bank. Ya enggak? 1 juta. Kapan saya perlu, saya ambil. Karena kakak mau ngomong begitu, makanya saya ikut. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Tinggal uang 20 juta, yang nggak pasti itu kan gitu. Nah, agar saya pastikan main arisan. Dia bilang, nggak bisa. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Harus ikut nomor cabutan. Kalau nggak dapat rezeki ya udah. Akhirnya apa? Dikocok lah uang itu.
Ternyata apa? Dapat orang lain. Dan benar, sebulan sebelum itu bingung saya. Saya harus transfer uang 20 juta waktu itu, sementara saya uang waktu itu nggak ada. Singkat cerita, ternyata apa? Salah satu jamaah saya itu ternyata adalah CEO-nya Telekom Malaysia. Kalau di Malaysia itu ada TM, ya, Telekom Malaysia. Kalau ada film Upin Ipin, pernah lihat ada TM, itu telekomnya mereka. Ternyata CEO-nya itu adalah salah satu jamaah saya. 2 minggu menjelang, keluarga saya sudah semakin panik. Kenapa? Sudah 2 minggu berjalan, uang nggak ditransfer juga. Alasan saya bilang, bentar nanti, bentar nanti, bentar nanti. Udah 2 minggu, akhirnya ayah saya marah. Ini gimana, kamu serius mau nikah nggak? Udah tinggal 2 minggu lagi, uang nggak ditransfer. Akhirnya saya bilang, udah ya, insya Allah besok. Itu hari Sabtu. Saya bilang, besok. Akhirnya waktu pengajian, saya nggak pernah menangis seperti menangis pada hari itu. Mata saya bengkak, sujud saya panjang. Pokoknya ya gimana lah, namanya orang kejepit ya. Bisa kebayang ya, 2 minggu lagi mau nikah, uang belum ada, coba bayangkan. Itu yang namanya, pernah nggak dapat hadis? Jadi kata Rasul apa? Berdoa itu salah satunya agar diijabah itu, berdoa seperti orang yang akan tenggelam. Pernah ngeliat orang tenggelam? Gimana orang minta tolong kalau orang tenggelam? Tolong, nah kayak gitu. Udah tolong banget ya Allah, tolong banget. Saya ingat banget terakhir saya sholat duha itu di Masjid UIA. Ada yang di sini UIA, pernah kuliah UIA? University Islam Antarbangsa di Malaysia. Nggak ada, karpetnya tebal, lebih tebal dari ini. Untuk sujud lama-lama enak banget. Saya sujud lama-lama, mata saya bengkak, ternyata apa? Saya ngadu, ya Allah ya Rabbi, hamba nggak tahu lagi mau minta ke siapa lagi. Mau minta ke ibu, malu. Mau minta ke bapak, malu. Mau minjem teman siapa, teman, nggak enak. Akhirnya apa? Ada yang mukul pundak saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kok pengajian tadi kayaknya Ustaz nggak enak ya? Biasanya materinya sangat menggugah kita, sangat semangat berapi-api, itu ciri-ciri Ustadz. Tapi untuk kali ini kenapa? Dan kenapa matanya sampai bengkak begitu? Akhirnya saya bilang, enggak Pak, bukan bengkak ini. Ya. Tuh, materinya nyambung lagi dengan teori. Apa? Laki-laki juga bukan berarti nggak bisa nangis, Mas. Ya, bisa. Ini nangis karena terpaksa juga. Gitu. Akhirnya saya bilang, enggak. Namanya, saya masih ingat, sampai hari ini namanya itu Bang Abu Bakar. Ya, jadi di sana itu kita manggilnya Abang. Bang, saya ada masalah. Masalah apa? 2 minggu lagi saya mau menikah. Tapi ceritanya begini. Masya Allah Ustadz. Masa Ustadz nangis ngadepin masalah begitu? Waduh, itu kayak dinaikin dari gedung yang tinggi, langsung dibanting, sakitnya di sini. Ya Allah, jadi seakan-akan Ustadz itu nggak boleh nangis. Ya, Ustadz itu juga manusia, punya rasa, punya hati. Sama, nangis, sama, biasa nangis. Umar bin Khattab, ini bukan dalih ya. Umar bin Khattab itu sampai ininya hitam. Kenapa? Sering nangis. Umar itu istrinya ngemarah. Sahabat bilang, Umar, itu istrimu bisa begitu, kenapa kamu nggak marahin balik? Apa kata Umar? Wahai sahabat, bagaimana aku bisa marah kepada orang yang setiap hari menyediakan makanku, yang mengurusi anak-anakku dan mengurusi diriku? Bagaimana aku bisa marah dengan dia? Coba. Umar lu Mas. Umar itu bukan Umarnya Umar sekarang. Nama doang Umar. Ya. Umar itu pedangnya itu 1,5 meter. Jadi kalau pedang itu 1,5 meter, nggak mungkin orangnya 1,65 kayak saya. Susah nyebut pedangnya. Berarti kalau pedangnya 1,5 meter, berarti orangnya, kebayang. Jadi yang film Umar itu yang sering kita tonton, itu suara udah bagus menurut saya. Bagus ya, ngebas gitu. Itu kan yang katanya cewek suka gitu ya. Wah, kalau pas denger itu, gitu. Itu langsung jelek-jelek di sini tuh. Ya. Tapi ternyata apa? Umar ini pedangnya 1,5 meter. Kebayang berarti tingginya. Kenapa? Dalam satu cerita dikatakan Umar itu kalau sekali tebas 20 leher putus. Ini berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Putus buat serap. Bayangin Umar itu kalau berantem sama orang, itu dia sekali kepik gini, tulangnya remuk semua. Umar loh Mas. Makanya kan Rasul doanya begitu. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dari salah satu dari dua Umar.
Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisam Abu Jahal. Yang dikasih siapa? Umar bin Khattab. Merinding saya. Umar itu kalau orang sekarang mungkin, waduh, saya nggak kebayang orangnya tinggi besar. Bahkan apa? Ketika Rasulullah wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang pingsan langsung? Umar. Jadi jangan dibilang, oh, Ustadz nggak boleh nangis. Iya, Umar aja nangis kok, apalagi cuma saya. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Ustadz kayak gitu aja kok nangis. Dia bilang apa? Tenang Ustadz, butuhnya berapa? Ya, Allah tuh kalau ngasih jalan, butuhnya berapa? Ah, serius, Bang. Loh, iya. Butuhnya berapa? Gini. Besok Ustadz datang ke office saya. Ya, hari Isnin besok jam 9 pagi datang ke office saya. Tolong datang bawa 1 orang. Untuk apa? Pokoknya bawa 1 orang. Saya nggak ngerti. Akhirnya apa? Saya datang. Begitu saya datang, Ustadz butuhnya berapa? Dia keluarkan cek. Saya ingat banget, Maybank. Ya, banknya orang Malaysia. Ustadz tulis. Disuruh tulis sendiri, Mas. Coba bayangin, tulis butuhnya berapa? Saya cuma butuh 20 juta. 20 juta berarti berapa ringgit? Waktu itu sekitar 8.000 ringgit. Saya tulis 8.000 ringgit. Di eja. Dan 80 ringgit Malaysia. Sahaja. Gitu. Kalau orang Malaysia buntutnya harus pakai sahaja gitu ya. Sahaja maksudnya gitu ya. Sahaja. Nah, sudah? Dia bilang, Ustadz yang benar ini katanya. Iya. Nggak perlu saya tambahin nolnya 1. Wih, coba bayangin. Ya Allah, saya bilang Allah tuh ya. Amazing, benar-benar. Kalau saya tambahin nolnya 1 berapa? Iya tuh, 80.000 ringgit. 8.000 tambah 01. Ya kan? Atau saya tambahin angka 1 di depannya. 18.000 ringgit. Enggak perlu Bang. Saya cuma perlu 8.000 ringgit. Oke, tanda tangan, udah beres semuanya. Oke, ini saksinya. Bang, bentar, ini akadnya apa? Ini akadnya apa? Yang buat saya kaget dan mau pingsan, bukan pinjaman. Dia bilang apa? Hibah. Coba bayangin. Fahuwa hasbu. Butuhnya 20 juta, dikasihnya hasbu. Cukup. Pas banget, dikasih 20 juta. Saya merinding kalau kisah ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya pulang, kemudian saya nangis, saya peluk ibu saya dan saya cium kakinya, saya minta maaf karena kesombongan saya dulu pernah melamar anak orang Nasrani. Saya bilang, maafkan saya. Waktu itu saya dengan angkuh, saya bilang, gampang orang Kristen dan ternyata saya nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Akhirnya saya bilang, ibu saya bilang, itu makanya. Wah, namanya mama itu ya. Mama udah bilang, kamu memang hebat, memang pinter, kamu didengar oleh banyak orang, tapi ini ibumu. Wah, gitu ya. Udahlah, saya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya transferlah uang itu. Ditransfer kepada siapa? Ditransfer kepada keluarga, 20 juta diberesin oleh keluarganya semua. Akhirnya selesailah semuanya dan sekarang saya bisa ketemu dengan teman-teman malam ini di sini. Dari cerita itu semua, lantas kita ingin bertanya, apa yang membedakan laki-laki dengan perempuan? Apa yang membedakannya? Ya banyaklah bedanya, gitu ya. Ya kan? Banyaklah bedanya. Makanya malam ini saya tidak akan bahas tentang gendernya, tentang laki-laki perempuannya, tapi saya bahas tentang karakternya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Sirah Nabawiyah, yang namanya laki-laki dan perempuan di zaman itu, subhanallah, hampir-hampir tiada beda. Kenapa? Sama-sama militannya, sama-sama taatnya, sama-sama takwanya. Bayangin, dahsyat mereka. Mereka itu sampai cemburunya bukan cemburu apa-apa. Mereka cemburu, laki-laki dikasih jihad kok kami enggak. Coba bayangin. Kalau perempuan sekarang, enggak. Boro-boro jihad. Jadi ya, pakai jilbab aja tunggu jilbabin hati. Bayangin. Karena jilbabin hati dulu ya. Nah, ntar deh kalau udah pulang umroh, ntar deh kalau udah nikah. Beda. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, ya, ternyata laki-laki dalam Quran, ya, ini kemudian memiliki satu keunikan khas dibandingkan pandangan-pandangan orang terhadap laki-laki. Dalam pandangan Islam, laki-laki itu adalah qawwam. Yang namanya qawwam itu adalah leader, pemimpin. Yang namanya pemimpin, dia harus bisa membimbing, dia harus bisa memimpin. Bagaimana caranya dia agar bisa memimpin? Berarti dia harus punya pemahaman tentang Islam. Ya.
Kalau dia tidak punya pemimpin, pembinaan atau dia tidak terinstal Islam secara utuh, bagaimana dia mau jadi imam bagi istrinya, anaknya, keluarganya? Karena apa? Karena laki-laki itu nanggung istrinya, adik perempuannya, ibunya, dan siapa? Anak perempuannya, anak-anaknya. Bayangin loh, bebannya berat. Makanya dikatakan apa? Tulang punggung, bukan tulang rusuk. Berat loh tulang punggung. Makanya kenapa di dalam Islam Rasul mengatakan apa? Ada dosa yang sholat, saum, haji tidak bisa menghapusnya. Ada dosa yang sholat, saum, haji tidak bisa menghapusnya? Tidak. Lantas apa yang bisa menghapusnya ya Rasulullah? Bekerja mencari nafkah yang halal. Untuk siapa itu? Untuk keluarganya. Hadis ini kepada siapa? Laki-laki. Bukan kepada mereka. Makanya zolim kalau perempuan itu disuruh kerja. Mi, kayaknya Umi bakat deh. Kenapa? Umi kan pinter. Coba kalau kerja di bank, kayaknya hebat deh. Coba kalau kerja di perusahaan minyak, lumayan loh. Terus suaminya ngapain? Ya gantian lah, aku yang ngepel, aku yang nyuci. Ya. Tulang rusuk jadi tulang punggung. Tulang punggung jadi tulang rusuk. Kebalik-balik. Sekarang ada itu, lagi musim, lagi tren. Laki-laki ngurusin rumah. Istrinya kerja. Ini jam-jam nanti kita pulang kereta, itu jam setengah 12 masih banyak perempuan bergantung. Bahkan kereta terakhir jam 12 masih banyak perempuan baru pulang kerja. Suaminya udah pulang belum? Insya Allah di rumah. Jadi makanya perempuan lebih lambat pulangnya daripada laki-laki. Nah, oleh karena itu kalau pria sudah terinstal Islam, maka seluruh karakter yang diajarkan Islam nyatu dalam dirinya. Coba bayangkan. Karakter kasih sayang, Islam mengajarkan. Karakter romantis, coba lihat Rasul. Rasul itu minum, itu bekas gelas minumnya istrinya. Jadi kalau bekas minumnya di sini, di situ minumnya. Bukan cari gelas lain, ganti-ganti, bau. Minumnya itu dari bekas gelas istri, coba bayangkan. Rasul itu, waduh lembut banget. Sampai ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini ingin mengimbangi ibadahnya Rasul. Orang pertama dia bilang apa? Saya akan mengimbangi ibadahnya Muhammad, saya berjanji untuk tidak akan pernah menikah seumur hidup. Kenapa? Saya ingin menjaga kesucian. Cinta saya hanya kepada Allah, nggak mau kepada manusia. Wih, bayangin loh levelnya. Ya, nggak mau cinta sama manusia, sorry ya. Jadi cintanya sama Allah. Wih, klise banget kayaknya ya. Tapi ya begitu, ya nggak mau. Saya akan berjanji tidak pernah menikah seumur hidup. Kenapa? Nikah itu mengotori cintaku kepada Allah. Yang kedua, lebih parah lagi. Saya akan saum seumur hidup saya. Yang ketiga, kacau. Apa? Saya akan sholat sepanjang malam seumur hidup. Bayangin. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Mendengar ini semua, lantas Rasul marah dan Rasul wajahnya memerah dan pada saat khotib Rasul mengatakan apa? Aku adalah orang paling takwa di antara kalian semua. Aku juga sholat, aku juga menikah, aku juga mengurus rumah tanggaku. Apa kata Rasul? Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Artinya apa? Laki-laki yang hebat, laki-laki yang ideal itu bukan berarti kemudian tidak menikah. Kemudian apa? Saum sepanjang hayat. Bukan juga apa? Tahajud dan tidak memenuhi hak istrinya. Istrinya minta, Bi malam ini minta dikelondong. Tahajud, sorry. Gaya amat loh. Jangan-jangan yang ada, yang banyak mah laki-laki dulu yang minta ya. Jarang ya. Abi malam ini dingin banget, ingin dikelondong, dimanja. Tahajud. Allah minta malam ini, ayo bangun, tahajud. Ya Allah. Enggak begitu, ternyata enggak begitu. Laki-laki ideal itu, mohon maaf ya, bukan seperti rahib yang antum bayangkan. Jenggotnya lebat, menyendiri, kemudian apa? Tidak menikah, saum sepanjang hayat, sholat malam, tidak. Ternyata apa? Dia adalah memenuhi apa yang dikarakteristikkan oleh Islam, yakni Islam mengajarkan kepada laki-laki untuk memiliki mental kasih sayang dan membimbing. Makanya jadi laki-laki itu mas, wajah boleh serem mas. Wajah boleh jambrut, hati Krisdayanti mas. Ya, jadi jangan mentang-mentang wajah serem, hatinya kasar. Enggak, belum tentu. Ya.
bersikap lemah lembut. Itu. Kenapa? Karena dalam Islam nanti ya yang diajarkan itu ada 3 yang harus dimiliki oleh laki-laki. Ya. Yang pertama apa? Kuwatul jasadiyah. Yang kedua, kuwatu fikriyah. Yang ketiga adalah kuwatu ruhiyah. Nih laki-laki ideal nih. Yang pertama apa? Kuwatul jasadiyah. Maksudnya apa? Laki-laki yang ideal itu jangan gampang sakit lah. Ya, alhamdulillah Mas. Ya, saya itu walaupun saya kecil-kecil gini, ya, saya itu hampir jarang sakit. Ya, salah satunya apa? Saya itu mengamalkan, ya, salah satunya guru saya minta rajin sholat malam. Ya. Ternyata apa? Rajin sholat malam itu, ternyata dokter itu membuktikan sholat malam itu pada saat 1/3 malam itu darah itu lagi memproduksi sel darah merah. Makanya kalau orang yang rajin sholat malam, wajahnya itu segar, nampak jauh lebih muda. Coba antum tebak umur saya berapa? Sih gaya banget. Ya alhamdulillah saya udah 35 lah gitu ya. Tapi kayak 17 kan? Gaya banget ya. Iya, dan apa? Dan kuwatu jasadiyah itu bisa ditempuh apa? Olahraga. Saya punya sepeda di rumah, itu seling sepedaan sama anak. Makanya alhamdulillah perut langsing. Gak boleh buncit. Pernah gak ngeliat pelum Umar? Umar tuh mukul laki-laki yang perutnya buncit. Digituin. Pemalas, katanya begitu. Umar tuh marah sama laki-laki perutnya buncit. Ya, ini one pack, bukan six pack. Jelek Mas, laki-laki itu perutnya buncit jelek. Apa? Kesannya malas, terus apa? Nggak ada wibawa. Ya, bukan wibawa mobil, wibawa perut penting ya. Terus apa? Sehat. Ya, saya hobi kuliner. Oh, saya punya bisnis kuliner. Kerja saya sama Ustadz Felix kalau jalan-jalan makan aja udah. Tapi kita jaga badan. Pagi itu saya hampir jarang tidur lagi kalau nggak capek banget. Nggak pernah tidur lagi. Kenapa? Karena tidur lagi habis subuh. Pertama itu memang nggak baik bagi kesehatan. Yang kedua memang ada beberapa nas. Itu yang menjelaskan apa? Itu menjauhkan rezeki. Makanya pagi itu, anak saya itu kalau udah Sabtu Minggu itu main sepeda sama saya. Sama teman-teman tuh di ini, udah lepas kacamata, itu main futsal. Boleh nanti kita main. Antum ajak saya keliling lapangan, bola, itu masih kuat. Di jadwal saya yang sempit, saya masih sempat olahraga. Kenapa? Kuwatu jasadiyah. Apalagi antum yang tulangnya besar, yang badannya besar. Rawat itu. Kenapa? Laki-laki itu harus kuwatu jasadiyah. Kenapa? Dia imam. Lah kalau istrinya pingsan nggak bisa ngangkat gimana? Ya, harus kuwatul jasadiyah, dan kuwatul jasadiyah ini benar-benar ditekankan oleh Rasul. Sampai-sampai Islam itu sampai ngajarin olahraga itu ada yang spesial, apa aja? Berenang. Yang kedua apa? Berkuda, dan ternyata kuda itu sekarang olahraga mahal, Mas. Coba aja tanya, elit loh kuda itu. Saya pernah nyobain, mahal, 1 jam sewanya ya jutaan untuk main kuda. Dan ternyata apa? Kuda itu melatih keseimbangan dan melatih konsentrasi. Yang ketiga apa? Memanah, nembak. Dan ternyata pernah saya coba. Wah, nggak gampang loh. Berenang itu coba. Berenang itu, wah coba sekarang kalau nggak biasa. Tenggelam. Kenapa? Itu ngatur nafas. Lebih capek daripada lari. Makanya kalau orang habis berenang, laparnya luar biasa. Kenapa? Karena orang habis berenang itu lapar. Energinya banyak, kalorinya dibakar. Makanya nggak ada yang lompret di sini. Ya. Nggak gemuk, nggak juga kurus gitu loh, tapi proporsi gitu, tinggi badan sama itu proporsi. Nah itu kuwatul jasadiyah. Ini penting bagi laki-laki. Ya. Penting, kenapa? Karena kuwatul jasadiyah ini kaitannya dengan fisik. Ah, fisik mah nggak penting. Kata siapa fisik nggak penting? Gimana kalau kemudian ada i'dad jihad, permintaan jihad? Aduh, gawat. Saya aja sebenarnya masih diketawain kalau ketemu ustadz-ustadz. Kayak sahabat saya, lebih ideal lagi. Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Fadlan Garamatan, coba lihat fisiknya. Itu baru kuwatul jasadiyahnya. Istilahnya kalau jihad enak itu ngangkat M16. Kalau saya, M16 yang ngangkat saya. Ya, pas nembak begini udah berat. Bayangkan Mas. Jadi harus kuwatul jasadiyah. Saya kalau ketemu Ustadz Fadlan tuh malu. Ngomongnya gini, ya Ustadz. Tinggi besar Mas. Saya deket banget sama Ustadz Fadlan. Seingat saya, nomor sepatunya saja 45. Saya aja 39.
Wah, kayak sepatu cewek Ustaz. Iya, saya 3940. Ya tulangnya kecil. Dia memang ada orang kan ya jenis tulang kecil tapi ada yang sehat. Ustaz Yusuf Mansur itu sehat. Ya, tingginya lebih kurang. Ya, cuma rezekinya lebih banyak dia gitu ya. Jadi apa namanya? Yang penting apa? Kuatul jasa dia. Nggak harus berotot, nggak harus apa bodybuilder. Enggak, tapi apa? Kuatul jasa dia. Jangan ngaji dikit-dikit kena hujan, flu. Hacim. Ya Allah, laki-laki. Gitu ya. Kena hujan dikit bersin gitu kan. Kena debu dikit, wah bersin. Besok nggak ngaji. Kenapa? Aduh, Ustaz, sakit badan saya. Bahkan sekarang anak-anak laki-laki banyak itu apa? Asam urat, Mas. Saya bilang kemarin, Mas, saya paling hobi kambing. Jadi saya makanan hobi saya itu kambing. Saya bilang, Rasul kan kesukaannya kambing ya, kambing pahanya paha belakang. Dan orang Arab, saya pernah nemenin teman saya, orang Arab, orang Timur Tengah, itu makan kambing itu satu paha sendiri. Saya bilang ya dengan bahasa Indonesia, saya bilang, kita kaget, kenapa antum bisa makan paha satu orang? Dia bilang apa? Nggak perlu kaget, di kampung kami ini biasa, seperti kamu makan paha ayam satu. Bayangin Mas, satu paha sendiri, blek. Ya iya perutnya juga gitu, orangnya juga tinggi-tinggi besar-besar. Memang beda. Ya, dan apa? Ternyata kuatul jasa dia ini penting. Gimana antum mau cari nafkah banyak? Kalau dikit-dikit sakit. Nggak bisa. Jadi bukan masalah kekar tegapnya, sehatnya. Saya itu ya kalau bisa tanya sama istri saya, udah hampir 10 tahun nikah, tanya, kayaknya sih ingat saya nggak pernah gitu, ya masuk rumah sakit ketemu sama dokter. Kenapa? Ya pola hidupnya, pola tidur. Saya capek, ini seharian ngisi, besok jam 9 ngisi lagi, besok 3 hari lagi, besok siapa di sini yang ikut KDI saya di Tebet tuh ada jamaah saya di sini. Tebet itu besok dari pagi, dari siang. Sore ngisi lagi, malam ngisi lagi. Sehari itu saya bisa 4 kali ngisi. Coba antum, coba deh ikutin jam saya ngisi. 2 jam. 8 jam sehari. Itu yang masih sedang. Pernah 1 kali, 1 hari. Bahkan sering, saya 1 hari itu sampai 6 kali ngisi. Jam 8 sampai jam 12 itu ngisi lagi, istirahat asar, ngisi lagi, habis isya, ngisi lagi. Jadi tidurnya kapan? Ya di sela-sela. Ya, sambil kemudian nunggu di bandara, di boarding, tidur sebentar. Di pesawat tidur, coba orang kurang tidur sebenarnya. Jadi kalau orang tidur 8 jam, terlalu kata saya. Kenapa? Bayangkan kalau dia tidur 8 jam, sehari itu 24 jam. Berarti apa? 1/3 hari dipakai untuk tidur. Itu baru tidur yang di atas kasur. Belum yang di kereta. Belum yang di kamar, belum yang di... Masya Allah, bayangkan. Jadi kalau umur kita 60 tahun, 1/3-nya berapa? 20 tahun. Dipakai untuk tidur. Makanya Rasul itu kan tidur cuma 2 jam, 3 jam. Sehat. Karena tidur, itu kalau lagi capek banget Mas. Itu enak banget. Seger gitu. Tapi kalau kita 8 jam bangun, itu mata tuh perih. Kenapa? Kebanyakan tidur, bahkan lengket. Kenapa? Kebanyakan tidur. Kurangi tidur. Kenapa? Karena tidur banyak itu merusak jasa dia. Ini penting saya sampaikan. Memang ini nampaknya sepele. Ustadz nyampeinnya begini-begini mah emangnya Ustadz Zaidul Akbar. Gitu ya, pakar masalah kesehatan. Loh justru saya belajar sama beliau, lihat beliau sehat. Ya, saya berguru juga tentang bekam, tentang herbal ke beliau. Sehat, nggak pernah. Beliau dokter. Ya, dokter. Ya. Dan saya punya banyak teman dokter bilang sehat banget, pola hidup herbal itu sehat. Ya. Jadi jasa dia ini penting. Yang kedua, itu yang namanya kuatul fikriyah. Apa itu kuatul fikriyah? Laki-laki itu harus sakofah Islamnya mantap. Jadi kalau belajar itu bukan sekedar ibadah-ibadah mahdoh, bukan tentang doa saja, bukan tentang sedekah saja, bukan pakar zikir, tapi dia pakar sakofah Islam. Tuh lihat tadi di perpustakaan, ada kitab Ibnu Katsir segini di kitabnya. Kitab Ibnu Qudamah segini kitabnya. Itu udah dibaca belum? Jangan-jangan cuma dipajang doang. Dibaca. Kenapa? Karena kuatul fikriyah ini penting. Kenapa? Inilah yang dikatakan itu akliyah Islamiyah. Apa itu akliyah Islamiyah? Cara berpikir Islam. Makanya kalau orang yang kuatul fikriyahnya bagus, ngadepin jil Mas, itu nyengir-nyengir doang Mas. Kenapa? Remeh banget sih. Gitu loh.
Kenapa? Karena pemikirannya terbina. Kalau ngadapin jil pakai emosi, terbukti akalan tuh nggak jalan. Ngadapin jil mah nggak usah pakai emosi. Makin emosi, makin senang dia. Kenapa? Dia bilang, oh kayak gini ya rupanya orang ngaji ya, akhlaknya. Itu tinggal dibalik-balik aja sama dia. Makanya kalau ngadapin jil itu, afkar lawan afkar. Nah kalau afkar kita nggak mampu, habis kita. Makanya afkar harus kuat. Berarti apa? Berarti harus dibina. Berarti harus apa? Ngaji. Dan ngajinya di mana? Terserah ngajinya di mana. Tapi setahu saya di sini juga dibina akliyahnya. Ada belajar bahasa Arab, ada belajar usul fikih. Harus ngerti mas usul fikih. Jangan tiba-tiba orang loh kok ada qoblah Jumat ya? Ini ada nggak qoblah Jumat? Qoblah Jumat ada nggak sih? Nah nggak ngerti, gitu kan? Ada wudhu, ada kemudian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu gimana? Apakah boleh nggak perbedaan Idul Adha? Seperti apa? Nah itu fikriyah semua. Cara berpikirnya harus kuat. Makanya para sahabat itu zaman dulu itu cerdas-cerdas luar biasa. Pernah di satu kisah dikatakan apa? Ketika Umar berangkat meninggalkan Rasulullah, lantas Ali datang dan Rasul menyampaikan surat At-Taubah. Kemudian Rasul katakan apa? Ali tolong sampaikan Quran surat At-Taubah kepada Umar bin Khattab. Bayangin, masuk diinstal semua, langsung nyampe lagi. Bayangin cerdasnya. Artinya apa? Laki-laki itu harus cerdas. Jasadnya bagus, otaknya cerdas. Kalau orang otaknya cerdas, berarti apa? Berarti inputnya cerdas. Nggak mau mas, ngerusak-ngerusak otak tuh nggak mau. Itu merusak fikriyah. Apa itu? Mohon maaf ya, ngedownload yang porno-porno. Itu merusak otak. Bahkan saya baru belajar dari Eli Risman, dia bilang apa? Ada sel-sel otak tertentu yang itu betul-betul dirusak ketika kemudian mendownload konten-konten seperti itu. Makanya kalau orang yang cerdas, hafalannya bening mas. Kaitannya apa lagi? Kaitannya apa? Makin dia bening hafalannya, makin dia menjaga agar yang menghancurkan hafalannya dia nggak mau deketin. Ya, makanya saya kalau ada ikut KDI dengan saya, itu ada tugas hafalan. Satu kali pertemuan, hafalannya bisa sampai 2 ayat, 3 ayat, bahkan 4 ayat. Kalau nggak bisa hafal, nggak boleh masuk. Mesti mending, saya sama guru saya, 1 ain, itu minimal 1 ain. Antum lihat 1 ain? 1 ain ke ain berikutnya, coba lihat panjangnya. Kalau masuk nggak hafal, nggak boleh masuk. Bayangin, nggak sempet ngedownload-downloadnya nggak sempet. Mikirin begituan nggak sempet. Kenapa? Bayangkan pola ngisi, pola ngaji. Bayangin, dan saya mulai ngaji itu dari tahun 97 sampai sekarang 15 tahun. Belajar usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Ya, makanya Imam Syafi'i itu dahsyat banget ya. 7 tahun itu sudah hafal 30 juz, 12 tahun sudah jadi mujtahid. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu kitab Al-Muwatta jilid 1-2 tebalnya segini, hafal semua isinya. Wah, beningnya otak, kebayang, tebel. Pada saat kemudian dites oleh gurunya, wahai Syafi'i, coba silahkan jelaskan kepadaku kitab Al-Muwatta jilid 1. Apa kata Syafi'i? Masya Allah Imam, lupa semua. Innalillahi. Kenapa? Tadi aku di pasar, ada angin bertiup sangat kencang, sehingga tersingkaplah betis seorang wanita terlihat olehku. Terlihat loh, bukan sengaja ngelihat. Terlihat, yang namanya terlihat gimana? Gitu loh, bukan. Itu mah ngelihat. Beda loh mas, terlihat olehku, tidak sengaja terlihat olehku betis. Jadi dia baru tahu, oh itu namanya betis gitu. Masya Allah ya, bening banget, nggak pernah ngeliat betis. Akhirnya apa? Begitu dites, langsung blong, hilang. Subhanallah. Dan ternyata benar, makanya kenapa kemudian para hufaz, para hafiz, ya, teman-teman saya itu sangat menjaga hafalannya. Sahabat saya, guru saya, Ustadz Zamroni Ahmad, guru bahasa Arab saya, itu kalau kemudian jalan, dia naik angkot, di angkot itu depannya perempuan semua, dia turun itu, ya dia bayar ongkos pasti ya. Tapi dia turun apa? Dia langsung, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun, alif lam mim zalikal kitab. Tes hafalannya lagi, takutnya hilang. Coba bayangin, kenapa? Karena kata Rasul, hafalan Quran itu lebih mudah lepas daripada unta dari ikatannya. Jadi otaknya cerdas, otaknya bening, dan itu bisa didapatkan kalau terbina fikriyahnya. Belajar usul fikih, usul hadis, ulumul Quran. Jangan, aduh Masya Allah, gimana? Saya itu dipesanin sama guru saya aja, apa kata guru saya? Wahai Fatih Karim, kamu harus jadi angin tornado, saya ingat banget. Jangan jadi angin kentut. Tahu angin kentut? Mohon maaf nih. Kalau antum kentut,
Apa yang terjadi dengan lingkungan antum? Menjauh semuanya. Jadi antum ngomong, orang tuh nggak suka. Orang tuh menjauh, nggak berpengaruh. Tapi kalau angin tornado gimana? Antum muter saja. Apa yang ikut? Semua pohon yang tinggi pun tercerabut semua. Ikut rumah, ngikut semua. Jadilah angin tornado. Lantas saya bertanya, Ustaz, kalau mau jadi angin tornado gimana? Berarti powermu harus ditambah. Gimana cara nambahnya? Banyak kamu makan sakofah-sakofah Islam. Sirah Nabawiyah, kuasai mas. Ini ya komik novel Laskar Pelangi segini khatam gitu ya. Kitab tafsir segini-segini nggak pernah dibaca, baca judulnya aja, pusing Ustaz. Ya, aduh. Gimana tuh? Jadi harus apa? Kuatul fikriyah. Pemikirannya harus cerdas, harus pinter. Kenapa? Loh kita ini laki-laki, kita ini pemimpin kalau kitanya blow on. Gimana sama perempuan malu? Saya tadi bareng sama Mbak Peggy ngisi di Faiku. Mbak Peggy itu cerdas luar biasa, perempuan yang cerdas luar biasa. Beliau itu sekarang sudah hijrah total. Total. Dulu beliau itu pemeras bir level Asia. Tuh bayangin. Jadi ternyata buat bir, itu ada kontesnya. Nah pemenangnya juara 1 orang Indonesia. Dia namanya Peggy Melati. Dia itu pernah naik mobil, balap bersama keluarganya Tommy itu sampai kemudian mobilnya pecah, guling-guling. Beliau juga jago bungee jumping dari atas. Ini perempuan apa laki-laki? Sekarang beliau tuh jadi Sri Kandi dakwah. Jam terbangnya coba lihat, padat luar biasa. Artinya apa? Ya jangan sampai kita kalah sama perempuan kayak gitu loh. Coba bayangin suaminya gimana? Kalau di bawah, waduh, nggak dipandang. Gimana mau jadi kowam? Nanti ada apa-apa? Hukum syaratnya kayak gini-gini gimana? Waduh, nggak tahu ya. Ya, Masya Allah, harus ngerti hukum syarat. Hukum syarat itu, Masya Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan dengan sesama kita, sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem budaya, belajar itu semuanya. Jadi nggak cukup jasadnya bagus, tapi otaknya koplok. Otaknya bagus, fisiknya sakit-sakitan gimana? Ya, Ustadz pengajian hari ini ada. Nggak ada afwan, tadi malam kena hujan. Ya, tuh Ustadz, memang dahsyat, sakofahnya. Tapi apa? Sakit-sakitan. Ya, jadi gimana? Jasadianya bagus, akliyahnya bagus. Yang terakhir apa? Ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Kesadaran hubungannya dengan Allah kuat. Ini bagaimana cara ngelatihnya? Kalau ini tentang akliyah Islamiyah, ini belajar. Ini adalah olahraga, kesehatan, makanan, pola hidup. Ya, pola hidup, ini tulisan dokter ya. Akliyah Islamiyah dengan belajar, ini dengan seperti ini. Nah, fikriyah itu ini caranya, ruhiyah ini dengan banyak amal-amal sunnah. Nah, ini di sini. Laki-laki ya harus rajin tahajud, harus rajin duha. Duhanya jangan 2, itu menghina. Itu duha pemalas, 12 mas. Aduh Ustadz capek Ustadz. Ya itu tadi makanya saya bilang nggak bisa. 12 itu yang levelnya yang spesial itu. Ya 12 gitu. Ya belum itu baru duhanya mas, belum sholat wudhunya. Ya belum sholat tasbihnya. Sholat tasbih. Bayangin 3. Terus bayangin. Ya 33. Itu kalau nggak, Masya Allah. Tahu nggak Ibnu Mas'ud itu sholatnya sampai burung pipit itu hinggap. Berarti kalau burung pipit hinggap, dikira burung pipit itu apa? Patung. Ya Allah itu gimana sholatnya? Ya jangan dibayangkan hebatnya sholat para sahabat. Begitu gini, burung pipit hinggap. Celok. Kalau kita gimana sholatnya? Boro-boro burung pipit hinggap. Baru dilihat gitu ya. Loh udah. Allah. Gitu doang. Apa katanya? Ngelesnya apa dia bilang? Udah 30 tahun jadi orang Islam, masa Isa nggak hatam-hatam? Maksudnya cepet karena udah hafal gitu. Ya, subhanallah mas, rukunya bisa lama. Kenapa? Laki-laki. Karena ada hubungannya dengan jasad. Coba kalau perutnya besar, susah. Ya, enak mas, kalau ibadah itu badan ringan tuh enak banget. Saya kemarin Ramadan itu
bareng sama Ustadz Arifin Ilham, sholat di Az-Zikro, itu satu malam 1 juz. Kemarin di Masjid BI, tanggal malam 29, 29.30 kan saya mengisi di Masjid BI, itu 3 juz satu malam. Mantap. Ya, 28. Antum ikut? Antum ikut ya? Ada 27, 28, 29. Itu kalau nggak kuat, apa? Asam urat, apalagi varises. Wah udah, karena kuatul jasadiahnya nggak dijaga. Pola makan, pola tidur. Teman-teman saya di sebelah udah aja nempel ke dinding. Ramadan kan? Saya padahal itu udah 3 juz. Itu saya ngisi Ramadan mas dari ba'da subuh itu. Bayangin Ramadan jadwal kami padat sekali. 2 bulan sebelum jadwal sudah padat kalau Ramadan itu. Jadi itu 3 juz nikmat aja. Kenapa? Biasa. Bukan hanya biasa, jasadiahnya juga. Kalau jasadiahnya bayangin badannya besar, kakinya kan kecil. Jadi nggak mampu menahan berat badan, makanya susah. Ayolah sehatkan badan kita. Karena kalau kita badannya nggak sehat, nggak bisa kita melakukan banyak hal. Ya, kemudian apa? Kuatur ruhiyah. Kuatur ruhiyahnya apa? Kekuatan kesadaran hubungan dengan Allah. Nafsianya bagus, melihat teman lagi susah, bantu. Ya. Dan apalagi orang yang kuatur ruhiyahnya bagus, hatinya lembut mas, mudah nangis. Cengeng dong Ustaz? Bukan. Bukan cengeng, hatinya itu peka. Ya, tadi saya ketika sholat tadi itu, bacaan Al-Fatihahnya itu enak, beda. Dibaca dari dalam hati. Itu saya nangis. Saya ngebayangkan Rahman dan Rahimnya Allah dalam sholat tadi itu. Itu beda. Karena ada orang yang dia imam tuh baca kosong. Maaf ya. Tapi beliau tadi bacanya itu benar dari dalam hati. Itu beda. Sentakan-sentakan ayat itu itu di sini tuh ser beda. Itu nyambung, sinyalnya itu nyambung. Ya. Dan orang kalau sudah ruhiyahnya bagus, biasanya romantis. Nah, lembut sama istri. Gitu ya. Lihat Rasulullah, ketika Aisyah ngambek gara-gara cemburu, banting piring. Prak! Apa kata Rasul? Banting meja? Enggak. Banting pintu? Enggak. Apa kata Rasul? Tuh, ibu kalian sedang marah. Ya Allah, Robbi, lembut banget. Kalau kita gimana? Oh, mau banting piring? Oh, oke. Wah, Rasul itu Masya Allah, Robbi. Rasul lihat sholat malamnya, kakinya bengkak, janggutnya basah dengan air mata. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa sholatmu sampai begini? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Bukankah engkau kekasih Allah? Kenapa nangis sampai basah? Itu basah, itu nangis. Rasul itu sampai seperti itu sholatnya. Apa kata Rasul kita? Wahai Aisyah istriku tercinta. Coba kalau ngomong tuh begitu gitu loh. Ya, panggilannya itu Masya Allah gitu ya. Salahkah aku menjadi orang yang bersyukur? Coba. Ya Allah lembutnya. Ya, kemana-mana sama istri itu digandeng, dipeluk. Kadang-kadang lagi nggak ada orang, dicium. Ya, kalau ada orang nggak boleh menampakkan di depan publik. Dicium. Bahkan lembut banget sama istri. Bahkan apa? Bermanja-manja, tidur di pelukan istri, di paha, di pangkuan. Itu bukti orang yang suami yang ruhiyahnya tuh tinggi. Semakin tinggi ruhiyahnya, hatinya semakin lembut. Susah bentak-bentak istri, nggak ada. Boleh tanya istri saya sekarang masih hidup. Tanya aja, pernah nggak? Ya, tanya aja deh, ya boleh curhat, tanya deh. Pernah nggak saya ngamuk-ngamuk? Saya usahakan, semarah apapun saya, paling saya suaranya tinggi. Udah gitu doang. Itu istri saya udah ngeri banget. Kenapa? Karena dia nggak tahu, nggak pernah. Coba lihat laki-laki, mentang-mentang ototnya besar, main pukul, wah, giginya lepas. Ya, mukul dinding, jedek, ya kan? Aduh, ya Allah, kenapa? Mohon maaf, saya sedikit sharing lagi. Saya dibesarkan dari bapak dan ibu yang broken home. Ya, bapak saya cerai, ibu saya cerai, bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Itu urusan bapak dan ibu saya. Tapi apa? Saya pernah merasakan bagaimana keluarga yang tidak harmonis. Saya dibesarkan dari kasih sayang lingkungan, bukan kasih sayang kedua orang tua, utuh seperti antum. Saya SMP sudah jauh dari ibu saya, jauh dari bapak saya. Ibu saya ke Malaysia, bisnis tadi, ayah saya nikah lagi, ibu saya pun nikah lagi. Jadi saya nggak pernah merasakan belayar orang tua seperti antum dimanja oleh orang tua. Saya dimanja oleh lingkungan. Saya dibesarkan oleh lingkungan. Saya dididik oleh Islam. Islam yang memanja saya. Makanya orang tua saya kaget sekarang tiba-tiba udah besar jadi begini. Kenapa? Lama nggak ketemu.
Ya, dan tiap orang punya kisah masing-masing. Artinya apa? Orang kalau ruhiyahnya bagus, ya kesadaran. Jadi ruhiyah itu apa sih? Kesadaran hubungannya dengan Allah bagus. Itu kemana-mana dia ingat Allah. Mau ketemu istrinya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang suami dan istri menatap istrinya dengan penuh cinta, maka gugurlah dosa-dosa mereka bersama tatapannya. Coba bayangin. Jadi, waduh romantis banget berarti kan. Berarti kalau natap mata istri itu, waduh, ya. Subhanallah saya itu. Dan istri pun paham. Kenapa? Ya suaminya juga seperti itu. Jadi istri paham. Coba bayangkan rumah tangga kayak gitu tuh. Susah sekarang bayangin. Coba pergi ke KUA, mohon maaf ke pengadilan pengadilan agama. Coba cari data. Sekarang itu perceraian meningkat 300%. Nikah cerai, baru nikah, cerai lagi. Waduh, hijaber segala macam, cerai. Waduh, saya bilang, gimana sih? Berarti apa? Install Islamnya bermasalah. Ibaratnya ngedownload Android Market itu, ngedownload misalnya apa misalnya? Angry Bird, wifi-nya mati. Nah, begitu di enter gimana? Bisa hidup? Nggak bisa, karena filenya korup. Ada file yang nggak terinstall. Nah, begitu juga kita. Kalau nginstal separuh-separuh, jadinya separuh manusia, separuh binatang. Makanya kadang-kadang sikapnya kayak binatang, kadang-kadang kayak manusia. Bener. Kasar banget sama istri, Masya Allah. Karena kalau orang Islam, terinstall Islam, ruhiyahnya bagus. Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya itu. Karena apa? Pemahamannya yang menggerakkannya. Dia mau marah sama istrinya, dia terus mau marah. Saya tuh kalau mau marah, itu ingat. Ya Allah, Robbi, ini orang banyak banget jasanya sama saya. Aduh, nggak jadi gitu. Nggak mau, nggak bisa. Bukan nggak bisa marah, bisa. Siapa yang nggak bisa marah? Laki-laki nggak bisa marah, bisa. Cuma ketika mau marah itu dia ada habit yang sudah tersetel volumenya itu bisa 100 bisa 0. Itu bisa dilatih. Ada materi saya namanya Saksiyah Islamiyah. Itu ikut sekitar 3 kali pertemuan. Jadi dalam diri kita itu ada tombol akal, tombol akliyah, tombol nafsiyah, tombol hajatun udawiyah. Itu kalau kita bisa pegang tombol-tombol itu kita bisa ngatur. Nah, itu kitabnya segini. Saya diajarkan oleh guru saya, itu saya bisa sampaikan dalam waktu 3 kali pertemuan, ya sekitar 6 jam lah. Itu kalau kita kuasai enak gitu. Ya, mau marah bisa nggak marah. Ya, mau nangis bisa nggak nangis, dan bisa juga marah besar, bisa marah sampai kalap, bisa. Itu tombolnya aja. Ternyata apa? Ada dalam diri manusia. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian? Pernahkah kalian memikirkannya? Ternyata apa? Dalam diri kita itu ada tombol-tombol yang kita harus bisa kuasai. Makanya apa kita bilang? Manajemen diri. Kalau bahasa Agim itu apa? Manajemen kolbu. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kita punya ilmunya, maka jasad kita sehat, akliyah kita sehat, ya, fikriyah kita sehat, ruhiyah kita sehat. Jasadiahnya sehat, akliyahnya bagus, fikriyah bagus. Nah, inilah yang saya sebut lelaki idaman versi pemahaman saya. Jadi bukan masalah ganteng enggaknya, karena di sini nggak ada dipentingkan jasadiah itu bukan berarti orang ganteng, enggak. Fisiknya sehat. Mau hidungnya pesek kek, mau rambutnya kayak kismis, ya, pluk. Pernah tahu Bilal? Bilal tuh rambutnya kayak kismis. Orang-orang Ethiopia kan gitu, bluntul. Coba lihat orang Sudan gitu ya. Tapi waduh, soleh ya, hatinya lembut, kemudian rajin ibadah, dan apa? Orang-orang yang kemudian senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit saya sharing tentang apa yang disebut dengan lelaki idaman. Jadi install Islam, dan Islam itu ternyata memiliki 4 komponen, yakni kuwatu jasadiyah, kuwatu fikriyah, kuwatu ruhiyah gitu ya. Ada 3 berarti ya, maaf ya, ada 3. Nah, 3 ini terinstall, bagaimana caranya agar ini ada? Berarti harus menginstal diri mulai sekarang. Ya, jasad ya udah mulai belajar lah, menjaga pola makan. Makan malam boleh nggak? Boleh. Saya sering makan malam. Tapi paginya, saya di rumah itu ada 3 pasang sepatu olahraga, lari pagi. Habis subuh minum banyak air putih. Bagus. Bahkan kata orang tua saya, itu air putih itu kalau bangun pagi jangan wudhu dulu, itu langsung minum air putih dikumur-kumur, Mas. Ini resep ya. Kemudian apa? Diminum. Itu ternyata apa? Itu paling sehat. Kenapa? Semua antibodi pagi itu, tubuh kita mengeluarkan antibodinya itu melalui mulut, itu yang kemudian
diminum lagi. Ya. Itu yang kemudian bisa menyehatkan tubuh dan alhamdulillah sehat. Ya, sakit mah nggak ada, sakit apa nggak ada, so, sehat. Ya umur-umur 35 biasanya kayak saya, teman-teman udah mulai ada yang asam urat, bahkan mohon maaf ya 35 itu udah ada yang stroke. Ya. Sekarang anak-anak muda banyak yang stroke, tiba-tiba merot gitu ya, kenapa? Tekanan darahnya tinggi. Ya. Bahkan ada yang umur-umur seperti saya itu sudah apa? Udah diabetes. Berarti kan pola makan, berarti kan badannya hancur. Ya, maka jaga itu makan-makan juga di pinggir-pinggir jalan juga milih gitu ya. Yang halal pasti, ya, tapi juga apa? Yang toib. Pas makan gitu, mantap apa? MSG-nya. Itu saya bisa nggak makan itu. Karena apa? Lidahnya nggak biasa. Ya, jadi biasakan pola makan, pola pikir, dan pola sikap kita baik. Nah ini yang dimiliki oleh para sahabat. Kita lihat ya, sedikit saya akan sedikit kasih sampel. Lihat bagaimana sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah ya. Lihat Mus'ab bin Umair, ganteng, keren, anak orang kaya, bangsawan, tapi cerdas luar biasa. Makanya yang dikirim ke Madinah itu Mus'ab, bukan Bilal. Kenapa? Karena Rasul tahu penampilannya cocok, cerdas juga otaknya, dikirim ke tokoh-tokoh di Madinah. Waduh, masuk Islam tokoh Madinah. Makanya terjadilah Baiat Aqobah, akhirnya berdirilah daulah Islam di Madinah, Rasul kepala negaranya. Coba lihat sahabat-sahabat yang lain lah. Siapa misalnya? Abu Dzar Ghifari, kecil, mungkin lebih kecil lagi dari saya karena digambarkan badan sama kakinya itu sama lurus. Jadi nggak ada lekuknya gitu. Kurus. Apa yang terjadi? Dia naik di pasar, tak berdiri di atas, dia bilang apa? Ar-Rahman, Allamal Quran, halakol insan. Di pasar ngomong kayak gitu. Akhirnya apa? Dipukulin sama orang Quraisy. Pup, hidungnya patah, mukanya datar, darah semua. Dilaporkan, dia ngomong para sahabat, aku berdarah, gitu kan? Para sahabat bilang, ya. Apa kata para sahabat? Kami sudah bilang, jangan kayak gitu di depan pasar Quraisy, kamu pakas dihantam. Apa kata dia? Tuh, kuat jasa diahnya bagus. Apa kata dia? Kalau Rasul datang sekarang, dan Rasul minta aku lagi, aku akan naik lagi ke pasar dan aku sampaikan lagi. Coba, ada takutnya? Nah, ada. Jadi walaupun kecil, kuat, sehat. Bukan masalah besar, bukan. Gede juga kalau kayak gajah, buat apa? Ya, maksudnya gede kayak gajah apa? Mohon maaf, akliyahnya nggak jalan. Badannya doang gede. Ininya nggak jalan. Makanya ini tuh dibina. Ini tuh harta paling tinggi, harta paling mahal yang kita punya. Makanya ditaruh di atas dan nggak boleh segala sesuatu yang merusak otak. Itu hukumannya berat loh. Homer, ganja, candu. Karena dia ngerusak akal, itu bisa kena 80 kali cambukan. Kalau negaranya negara Islam ya. 80 kali cambuk mas. Nggak boleh. Dalam negara sekarang dibiarkan. Rusak aja otaknya. Makanya pada rusak. Ya, anak 9 bulan perempuan di Jakarta kemarin, 9 bulan bayi diperkosa. Ya, kelaminnya rusak, hancur, kemudian bayi ini sebelum meninggal tuh kejang-kejang 16 kali. Kejang akhirnya meninggal. Saya bilang ya, otaknya rusak. Kenapa? Ya dirusak, memang sengaja dirusak. Konten-konten bersebar di mana-mana itu merusak, antum nggak sadar gitu loh. Ya. Set nonton deng rusak di sini, makanya malas menghafal, akhirnya hati kotor, pikiran kotor, sikap pun kotor. Cocok. Kalau gelas isinya air comberan, dituang, keluarnya apa? Ya comberan. Kenapa? Isinya comberan. Maka sikapnya, tingkah lakunya kayak comberan. Tapi kalau air bening dituang, mungkin nggak keluar comberan? Ya nggak mungkin. Keluarnya apa? Ya air bening. Maka kalau mau ngelihat seseorang, gak usah lihat fisiknya, lihat aja sikapnya. Itu mencerminkan isi pemahamannya. Ya, nah jadi itu karena waktunya sudah habis, saya persilahkan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi penguat keimanan kita malam hari ini, mendapatkan materi tentang lelaki dalam pandangan Islam yang ideal seperti apa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang 3 komponen ini. 3 komponen ini kalau mau dipersentasekan, mana yang lebih penting? 3-tiganya penting. 3-tiganya harus 100%. Nggak boleh jomplang. Ruhiyahnya hebatnya luar biasa. Pokoknya nggak ada tandingan mas. Bacaan Qurannya enak banget. Kalau antum dengar pokoknya nangis. Sholat malamnya, waduh nggak tertandingi. Tapi apa? Orangnya itu fisiknya sehat. Tapi apa? Fikriyahnya. Ditanya ya tentang bagaimana menurut Anda tentang
Islam memandang tentang sistem politik. Dia bilang apa? Ya Islam itu nggak mengenal konsep sistem politik karena yang dipahami bahwa politik itu kan kotor, Islam itu bersih. Jadi Islam harus jauh dengan politik. Tuh kan, fikriahnya mandul. Mandul. Tapi kalau soal, waduh soal ruhiyah, Masya Allah. Hebat banget. Tapi ditanya, Mas, Ustadz, apa hukumnya money game dalam pandangan Islam kaitannya dengan bagaimana sekarang fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah dan bagaimana solusi Islam terhadap penguatan sistem mata uang. Apa dia bilang? Waduh jauh banget nih pertanyaannya. Islam nggak kenal yang begitu deh. Yang Islam kenal pokoknya kalau ada masalah pecahin dengan sedekah gitu. Nggak bisa. Islam itu tiap ada masalah, ada solusi. Masalah, solusi. Masalah, solusi. Ibarat kita bangun bangunan, ngecat pakai martil, pakai hammer. Ya. Apalagi pasang dinding, pasang atap pakai martil. Pasang kayak pakai martil. Semua pakai hammer. Bisa? Enggak. Mau ngecat pakai apa? Ya pakai cat sama kuas. Masa pakai martil? Solusinya itu aja yang diomongin kemana-mana. Nggak bisa begitu. Setiap masalah ada solusi. Nih sekarang lagi rame tentang NBA. Nikah beda agama. Hati-hati loh. Sebentar lagi jadi undang-undang. Ini lagi diperjuangkan sama Islam liberal itu agar jadi legal draft. Terus apa lagi? Satu lagi apa? Itu yang mereka sedang perjuangkan adalah tentang homoseks dan lesbianisme. Legal. Legal, nanti legal. Kenapa? Karena mereka itu memperjuangkan itu kan hak asasi masing-masing. Gak usah ditentang. Kenapa? Itu hak orang. Itu kecenderungan orang. Biarkan. Jangan dilawan. Karena itu adalah fitrah manusia. Kata mereka begitu. Bahkan Ulil dalam satu pernyataannya mengatakan apa? Dia nyatakan bahwa NBA, nikah beda agama, lebih baik daripada kita berzina. Ya emang NBA itu bukan zina. Itu zina. Itu dari situ aja udah kelihatan ya. Betapa kita itu nggak bisa kalau kemudian tidak paham fikriyah. Ya, jadi fikriyah penting. Fikriyahnya, wih cerdas banget. Antum tanya apapun tahu. Tapi mas, duha yuk. Sorry, nggak duha. Sakofah lu sangat banyak. Jadi keislaman sangat hebat, jadi sorry nggak level sunnah-sunnah begitu. Baca Quran nggak bisa. Tapi mas kalau soal fikriyah, bodoh, antum mau nanya apa? Hukum fikih apa? Jago mereka. Itu juga nggak bisa. Fikriyahnya hebat, ruhiyahnya hebat. Jasadiahnya, Masya Allah, lemahnya luar biasa. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit ngeluh. Nggak bisa. Nah terus bagaimana ini? Tiga-tiganya bisa diformat. Bagaimana caranya? Proses. Ya, saya memproses diri saya dari tahun 97. Antum memproses dari kapan? Dari sekarang. Ya udah terus aja proses. Bagaimana caranya? Ya kan udah ada spesifik. Ruhiyah, amal sunnah, amal-amal ibadah nawafil. Ustadz, saya mau sedekah. Berapa sedekahnya? Dikit Ustadz, ini kebetulan ada satu gepok gitu ya. 5 juta aja. Oh subhanallah. Nah itu ruhiyah. Kemudian apa? Duh, bangun yuk, sholat malam, bangun, sholat malamnya apa? Bacaan Qurannya, nikmat banget. Ya, 12 rakaat, tapi berkesan. Ya. Kemudian apa lagi? Jasa dianya, pagi, dia ngajak lari pagi, ngajak olahraga, bahkan ngajak berenang. Waduh, bayangin, sehat, waduh. Seger, pokoknya fit. Ya, jadi ngomong di depan orang enak, mohon maaf ya. Kadang-kadang orang aktivis dakwah itu nggak jaga jasad. Mohon maaf ya, giginya kuning. Terus apa lagi? Kalau ini tuh tai matanya banyak. Terus apa lagi? Mohon maaf ya, jenggotnya nggak dirawat, cuma ada 5 lembar. Mbok ya digunting gitu, ya. Kalau misalnya ada kayak saya nanggung itu masih mending gitu ya. Kalau ada bagus, pelihara. Kenapa? Sunnah hukumnya. Kalau nggak ada ya udah jangan dipaksa. Ini enggak 5 tapi dipanjangin gitu. Kayak ikan lele. Oh, syukur aja gitu. Ya. Terus apa lagi? Mohon maaf ya, nggak diperhatikan apa? Bau badan. Nggak bersih. Enak kan kalau dipeluk sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah wangi banget ya. Nah, gitu ya. Enak. Mandinya rajin, bersih, sikat giginya enak. Jadi ngomong deket pun. Ini ngomong bau. Ya, itu apa? Berarti pola makan. Dan ternyata sampai Islam tuh ngajarkan, para imam, Imam Syafi'i itu ngajarkan kepada kita. Itu kalau makan tuh sebenarnya kita kebalik. Biasanya kalau makan jus gimana? Di depan atau di belakang? Di belakang, kebalik. Buah itu duluan. Baru makan. Ini enggak, makan dulu baru buah. Kebalik, pencernaannya rusak.
buah dulu di atas, baru makanan. Itu makanya bersih. Ya, sehari pagi itu otomatis, mohon maaf, sehari pagi itu pasti BAB, bersih. Ini enggak 2 hari enggak, 3 hari enggak. Sekali hitut, tahu hitut? Baunya Masya Allah. Kenapa? Pola sikap itu pola-pola badan. Kenapa? Bersih. Jadi enggak apa ya? Ya enak kalau orang bersih gimana? Nyaman kan kita? Ngelihatnya juga enak gitu ya. Bersih gitu. Ya Ustadz, justru ini nggak ada yang ngebersihin Ustadz gitu ya. Nggak ada yang ngerawat ya gitu ya. Ya sambil menunggu itu makanya pantasin diri. Ya. Nah, oke, apalagi? Yang kedua, pertanyaan tentang playboy fisabilillah. Wah, ini menarik untuk dibahas. Jadi sekarang banyak istilah ya, ada pacaran Islami gitu ya. Tapi pacaran Islami kayaknya eranya udah lewat. Ya, kalau pacaran Islami itu dulu ya gitu ya, duaan yang ihwannya jenggot, pakai jubah, pakai kupluk gitu. Kemudian apa? Pacarannya ke tempat-tempat yang mengingatkannya kepada Allah. Jadi ngaji bareng yuk, ayo gitu ya. Udah, habis itu apa? Kumpul lagi berdua. Kemudian apa lagi? Ya kalau misalnya lagi berduaan, kalau mau cium baca bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kalau dari cium, yang ahwannya bilang, Alhamdulillah. Terus begitu pulang, dia bilang apa? Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu kan namanya menghina. Mana ada pacaran Islami? Kalau ada pacaran Islami, nanti ada maling Islami. Gimana maling Islami? Dia ngambil barang, dia bilang apa? Dituliskan ada surat kecil, dia bilang, kepada ahi fillah, izinkan hamba mengambil barangmu karena Allah. Bukankah engkau yakin bahwa Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik? Itu maling Islami. Kemudian dia bilang apa lagi? Di bawahnya apa? Jazakallah khairan jazak. Astagfirullah. Mana ada maling Islami? Makanya nggak ada pacaran Islami. Pacaran itu nggak Islami. Udah titik. Ya, nggak ada pacaran Islami. Kalau ada pacaran Islami, nanti ada juga lagi apa? Pelacur Islami. Gimana pelacur Islami? Kalau berzina dia bilang apa? Nggak usah dibayar mas. Lillahi ta'ala. Coba. Parah banget. Ya nggak mungkin lah. Ya, jadi jangan menghina Islam pakai kata Islami, tapi bertentangan dengan Islam. Nggak ada. Ya, selamat datang di kawasan pelacuran Islami. Maksudnya gimana? Kalau mulai baca tilawah gitu? Ya nggak gitu. Jadi nggak usah mendekat-dekatkan dengan Islam yang itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Nah termasuk juga dengan itu. Jangankan itu Mbak. Itu saya sama Ustadz Ferik tuh lagi resah. Jadi apa? Sebenarnya itu adalah apa? Cinta, syahwat, berbalut apa? Berbalut tausiah, berbalut kebaikan. Ditelepon malam-malam, makanya Assalamualaikum Ufti, Waalaikumsalam. Udah bangun? Belum. Bangun dong. Ngapain? Sholat malam. Wih, gitu ya. Jadi kalau kita bilang salah, salah nggak? Salah nggak? Ya salah benar salah. Kenapa? Benar salah. Kenapa? Karena jadi gini, di dalam Islam hukum asal pria dan wanita itu terpisah, infisol, makanya kan dipisah. Kecuali apa? Satu, pendidikan, boleh digabung. Kedua apa? Perobatan, makanya kalau datang ke dokter, itu boleh dokternya laki-laki, pasien perempuan, atau sebaliknya. Karena apa? Memang boleh hukumnya. Kedua apa lagi? Pendidikan, kedokteran, jual beli. Saya beli nasi goreng, rupanya yang jual perempuan. Kemudian saya bilang, nggak jadi, bukan mahram. Kan nggak bisa. Ya, boleh. Jadi dalam Islam, dalam fikih Islam, hukum asal pria wanita itu terpisah, nggak boleh. Jadi kalau chat dengan saya, itu nggak boleh misalnya ngomong macam-macam, nggak bisa, ya nggak ngelayanin. Banyak itu. Ada lagi maaf ya, mohon maaf nih saya harus jelaskan, dan harus saya jelaskan. Itu kadang-kadang kalau nelfon itu suaranya dilembut-lembutin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, itu yang kayak gitu-gitu, langsung saya matiin, cetut. Enggak, dan saya nggak minta maaf, Mbak, tadi sinyalnya enggak, saya langsung matiin. Kenapa? Itu apa maksudnya nelfon-nelfon pakai suara-suara mendesah itu? Ya kan? Enggak, memang suara saya begitu, gitu ya. Ya nggak ada gunanya, begitu juga ditegaskan aja gitu loh. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Afwan mau nanya, kan bisa. Saya juga, oh iya gimana Mbak, gitu kan? Tapi kalau, iya. Gini Ustaz, nggak perlu lah gitu ya, biasa-biasa aja. Nah jadi apa?
itu fenomena seperti itu fenomena yang sebenarnya anak turunannya dari pacaran Islami. Dia bermetamorfosis jadi yang namanya, nah itu playboy fisabilillah. Ya, nanti pagi dia nelfon lagi dan nanya, Afwan Ufti sudah duha, salah nggak itu? Itu nggak salah kalau itu calon istri kamu, boleh, boleh. Kalau calon istri boleh, ya. Jadi kalau kamu sudah melamarnya, sudah ada tanggal pernikahan, itu sudah calon istrimu. Jangankan kamu seperti itu, ngomong sayang aja boleh. Boleh calon istri. Kan udah ngomong sama ayah, udah oke, udah semua, udah calon istri. Makanya mereka itu namanya hitbah, calon istri, calon suami. Yang nggak boleh mereka ngapain? Holwat, udah itu aja. Ngasih hadiah boleh? Boleh banget. Saya ngasih hadiah sama mbak ngasih hadiah sama saya boleh kok. Apalagi calon istri, boleh. Dia bilang, sayang selamat ulang tahun ya, ini ada hadiah Quran dari Timur Tengah buat kamu, mudah-mudahan nanti kalau nikah semakin semangat baca Qurannya. Boleh? Boleh, calon suaminya. Ya. Nah, kalau nggak ada hubungan, nggak boleh yang saya pahami. Kenapa? Apa? Atas dasar apa? Calon istri bukan. Istri apalagi? Bukan istri, lebih parah lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena itu wasilah ilal haram, membangkitkan syahwat. Kalau sudah istri, makanya dalam Islam, kalau Anda sudah hitbah, jangan lama-lama. Saya tanya sama si Ikhwan, Mas, udah ngelamar tuh ya Ahwat tadi, yang apa? Yang kemarin lewat. Udah. Berapa lama? Kapan nikahnya? Ya Ustaz, dia semester 1. Terus kapan nikahnya? Nunggu dia habis wisuda Ustaz. Ya Allah, 4 tahun lagi. Ya tapi kan boleh kan kayak gitu. Kata siapa? Itu kalau sudah sejauh itu, mendingan putus dulu, nanti udah deket baru sambung lagi. Ya takut diambil orang Ustadz, ya udah nikahin langsung. Ya, saya itu nggak lama, saya itu sekitar 6 bulan. Dari hitbah sampai ke nikah tuh 6 bulan. Itu gimana? Ya SMS-an, telepon, sama saya bangun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi nggak gitu, nggak lebay juga gitu ya. Udah bangun, udah tahajud, ya. Ya, itu boleh. Akhwatnya pun begitu. Udah baca Quran hari ini, udah baca ya, boleh. Itu kenapa? Ya karena itu kan mengingatkan kebaikan kepada calon suami. Boleh banget. Tapi yang tadi playboy fisabilillah ini, itu hubungannya apa? Hanya karena naksir, nggak boleh. Makanya dalam Islam, jatuh cinta itu kan nggak dosa. Duh kok Ustaz, kok rasanya jatuh cinta ya? Dosa nggak jatuh cinta? Enggak, kenapa? Jatuh cinta itu fitrah. Yang dosa itu adalah ketika memenuhi fitrah dengan cara menginjak hukum fitrah itu. Itu yang nggak boleh. Pacaran itu nggak fitrah. Itu ngelanggar hukum fitrah. Fitrahnya apa? Menikah. Kenapa? Allah yang menentukan. Kalau cinta, jatuh cinta, menikahlah. Ya, makanya kata Rasul apa? Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'at, falyatazawwaj. Wahai para pemuda, pemudi, jika sudah tiba kamu masuk masa-masanya untuk menikah, maka segeralah menikah. Diminta segera. Makanya apa kata Rasul? Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kecuali 3. Ingat loh, tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali 3. Jadi kalau tergesa-gesa, pokoknya setan. 3 ini yang boleh. Cuma 3 ini yang harus tergesa-gesa. 1, membayar hutang. Ada jatuh tempo hutang, ayo bayar. Kalau nggak bayar, telepon. Mas, maaf ya, sudah jatuh tempo tapi ini belum lunas nih. Ingatkan. Yang kedua apa? Menguburkan jenazah. Jadi kalau mbak wafatnya jam 9 pagi, jam 12 harus beres semuanya. Ustadz sebentar, ibunya belum datang, ininya belum datang. Wah yuk cepat, udah. Makin cepat, makin bagus dikuburkan. Bentar anaknya di Belanda, adiknya di Brazil. Wah udah. Ya, harus cepat dimakamkan. Yang kedua, tergesa-gesa menguburkan jenazah. Harus cepat. Makanya kan kasihan tuh kalau udah macet tuh yang saya kasihan tuh. Udah udah nggak bisa. Itu harus dibuka jalan. Kasihan karena harus tergesa-gesa. Bahkan kubur itu seakan-akan udah mau manggil. Segera. Harus cepat. Jadi kalau saya wafat zuhur, itu asar itu harus cepat. Antum bantu sholatkan saya, antar cepat itu. Ya, tenang aja mas, ya mbak ya, di kamar saya itu sudah ada kain kafan, udah lengkap dengan kapasnya, sudah ada lengkap dengan tikarnya, lengkap dengan parfumnya. Jadi kalau saya wafat besok pagi, udah tinggal gulung aja, udah ada semuanya. Ya, itu kalau mau nyimpen di rumah, besok beli ya, 35.000 semeter. Coba lihat loh, efeknya beda. Taruh aja di lemari, nggak ngapa-ngapain, taruh aja gitu. Ustadz yang bener aja loh, kok yang bener aja? Emang kita pulang pakai ini, baju ini? Enggak, kain kafan. Bahkan
malam-malam tertentu itu kain kafan saya tutupin ke badan saya gitu, plek. Ih, horor banget. Bukan horor. Ini lembut hatinya. Ya. Tikarnya udah ada dan sekarang saya lagi nyicil sama istri ngelunasin ini apa? Tanah makam saya. Saya beli 3. Saya, istri sama anak. Ya, terus saya udah bilang sama yang ngurusin tanah wakaf pemakaman itu, saya bilang apa? Kan katanya nanti jasad saya itu di atasnya boleh ditimbun sampai 4 kali tumpukan mayat. Jadi saya bilang gini, saya boleh ditumpuk, yang boleh menumpuk mayat di atas tubuh saya nanti para penghafal Quran. Itu ada dicatat. Jadi nanti kalau saya hancur, jasad saya udah hancur, ya mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun udah hancur biasanya. Ya. Itu nanti yang ditumpuk di atasnya boleh, kalau antum hafal Quran di atas saya. 1 lubang gitu ya, 1 makam. Sudah siap? Nah, ya pulang dari sini beli kain kafan. Ya, kainnya keras, kaku. Parfumnya itu segini parfumnya. Wanginya ya, pernah nyium mayat orang meninggal? Nah, bau-baunya agak kayak melati-melati gitu. Nah, itu bayangkan itu, ya. Terus apa? Ada kapasnya. Kapas itu nanti untuk nutup di sini. Nutup di sini. Talinya untuk di sini. Udah beres semua apa? Cincin-cincin lepas semua. Ada gigi, apa namanya? Behel lepas. Ya, terus apa lagi? Gigi-gigi palsu copot semua. Ternyata apa? Giginya palsu semua. Ya, udah nggak bawa apa-apa, anting lepas, Mbak. Habis dibuka semua. Mohon maaf ya, nanti belajar fikih jenazah, bulu-bulu dicukur semua. Habis, bersih semuanya. Udah dipulangkan lagi. Datangnya telanjang, pulang pun telanjang. Betul? Datangnya sendiri, pulang pun sendiri. Santai aja lah ngadapin hidup ini. Masa mau jadi playboy fisabilillah ya? Gitu ya. Jadi playboy fisabilillah itu sebenarnya bentuk metamorfosis aja, bentuk rubah, ya, bentuk rubah dari pacaran Islami. Ya, itu pacaran, itu haram hukumnya. Ya, tapi kalau sudah calon istri, calon suami, sudah khitbah, ya, ada yang tanya, Ustadz sebenarnya khitbah dulu atau ta'aruf dulu? Kalau yang saya pahami, khitbah dulu baru boleh ta'aruf. Kenapa? Karena kamu boleh mengenalnya lebih dalam ketika dia calon istrimu. Kalau enggak boleh. Urusan apa? Karena hukum asal pria dan wanita terpisah. Enggak boleh. Mbak, oh maaf, nanya rumahnya di mana ini? Enggak boleh, khitbah dulu kalau mau. Iya, justru itu saya mau nanya dulu. Enggak mau, khitbah dulu. Ayo. Berani nggak? Khitbah dulu, baru boleh nanya. Jangan nanya, terus nggak jadi. Sorry, nggak jadi. Khitbah dulu, ayo. Khitbah dulu berarti apa? Khitbah itu 2 pendapat. Ada pendapat pertama, cukup kepada putrinya saja. Ayahnya nanti CC doang, tebusan. CC mention gitu. Tapi ulama yang satu lagi berpendapat apa? Enggak kepada putrinya, kepada ayahnya dan CC ke putrinya. Mana yang pendapat terkuat? Dua-duanya kuat. Kalau saya mengambil pendapat khitbah itu kepada putrinya, ayahnya melaporkan saja, CC aja. Karena itu khitbah, bukan menikah. Kalau nikah, ya, kalau nikah memang harus langsung nanti ke walinya. Jadi sudah dihitbah. Ustadz gimana kalau ngetek? Nah itu ngetek itu tadi tuh, diambil dari semester 1, nikahnya semester 10 gitu. Itu namanya ngetek. Kalau kayak gitu lebih baik menurut saya udah selesai, putus dulu. Kenapa? Nanti, nah itu jadi playboy fisabilillah itu. Ya, jadi itu metamorfosis aja. Ya. Nah, bagaimana dengan fikriyah dan ruhiyah? Nah ini butuh konsistensi, betul. Saya setuju dengan beliau. Kenapa? Karena kita ini bisa berubah-ubah. Sebenarnya saya maksud hadis ya, iman itu yazid wa yangkus itu bukan imannya naik dan turun, bukan. Tapi kondisi keimanan. Karena iman itu nggak boleh naik dan turun. Karena kalau iman itu harus 100%. Nggak boleh 0,1 ada ragu sedikit pun. Nggak. Jadi kondisi keimanan. Contoh apa? Nih sekarang kondisi keimanan lagi di sini gimana nih? Naik. Waduh, itu kayak atmosfer tuh tebal gitu. Atmosfer imannya itu lagi mantep. Tapi keluar dari sini, coba nongkrong di kota Casablanca. Berubah nggak? Berubah. Kenapa? Yang dilihatnya berubah, suasananya berubah, tatapan mata kita berubah, alam jiwa kita juga berubah. Nah, lantas bagaimana jaga itu? 1, cara jaganya adalah tadi yang saya bilang, banyak-banyak ingat kematian. Ya, saya itu salah satunya, kenapa saya takut banget dengan yang namanya mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena kata Rasul ada hadisnya, orang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya.
Kalau antum biasanya, mohon maaf ya, kalau antum biasanya tempat-tempatnya ke tempat maksiat, wafatnya sedang dalam maksiat. Kalau antum senantiasa dalam ketaatan begini, terus begini, berteman juga dengan orang-orang begini gitu, insya Allah juga seperti itu dipanggilnya. Ya, kakak ibu saya itu wafatnya lagi meninggal lagi sholat asar di bulan Ramadan 5 tahun yang lalu, Ramadan 5 tahun yang lalu, lagi sholat asar lagi sujud kepada Allah. Jam 5:30 itu anaknya itu di dapur ngelihat masih sujud. Oh, mama lagi sujud, balik lagi ke dapur. Lihat lagi di kamar, kok masih sujud? 6 kurang 15, sudah mau berbuka, masih sujud juga. Akhirnya anaknya penasaran, dia pegang. Ma, gak jawab. Dan ditolak sedikit, ternyata apa? Tangannya sudah tertekuk. Berarti dari jam 3:30 lebih, tangannya sudah ditekuk dari tadi. Bayangin berapa jam. Jadi sampai susah diluruskan. Saya tanya sama sepupu saya, kenapa Uwa meninggalnya dalam kondisi seperti itu? Apa kata dia? Uwa itu gak pernah sholat kecuali awal waktu. Ada hadisnya. Makanya orang yang sering, ya, yang sering main bola aja kerjanya, wafatnya juga lagi main bola. Itu ada hadisnya. Orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya biasanya ngapain? Gosip. Ya pas lagi gosip. Mati. Langsung. Ya Allah Robbi, mati lagi ngegosip. Ya. Kalau orang lagi pacaran, orang yang suka ya mau nafsu syahwat, ya berarti lagi begituan lah. Mati dalam kondisi kebiasaannya. Pertanyaan saya, kebiasaan antum apa? Ustadz, saya kebiasaannya banyak ikut pengajian. Berdoalah, mudah-mudahan antum diwafatkan lagi kondisi ngaji. Saya sering minta, ya Allah, wafatkanlah hamba ini sedang ngisi kajian. Wafatkanlah hamba ini keletihan mengisi kajian, mengisi dakwah. Dan ternyata, ya saya minta itu terus. Dan ternyata apa? Itu permintaannya juga siapa? Ustadz Gito Rolis. Tahu Gito Rolis? Udah meninggal kan? Beliau mintanya gitu, ya Allah wafatkan. Benar kecapean ngisi, sehari itu bisa 6-7 jam ngisi full ya. Kecapean, tidur di sofa, udah wafat. Enak banget ya. Nah saya pun begitu, makanya saya udah bilang sama istri saya, nih ini daftar utang, ini daftar piutang, ini aset. Utang kita segini, aset kita segini, piutang kita segini. Kalau Abi besok pagi dipanggil, tolong ini dibereskan. Insya Allah kalian aman. Alhamdulillah aset saya lebih besar daripada hutang. Hutang ada. Ya kalau nggak ada hutang, manusia mana ada. Apalagi saya pengusaha ada hutang. Pasti biasa. Tapi apa? Saya bilang, nih nanti kalau dimakamkan, Nabi pingin makamnya sebelah itu ada Umi, sebelahnya ada anak saya. Gitu. Kemarin ketemu sama Ustadz Pelik lagi di pesawat di Pekanbaru. Pesawatnya. Kita tuh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pesawatnya nggak pernah kita naik pesawat begitu. Dan saya bilang, Pik, kalau pesawat ini meledak, kita satu makam. Dia bilang apa? Iya kan, tenang aja. Paling kita disolatkan bareng. Kenapa? Bagi kita, gitu ya, wafat itu nggak usah ditakutkan. Yang ditakutkan itu adalah ketika berhadapan sama Allah, amalnya pas-pasan. Jadi bukan matinya, mati mah semua orang pasti mati. Apa yang kita takutkan dengan kematian? Mati itu berpisah ruh dari jasad. Tapi yang menjadi ketakutan konsen kita adalah bagaimana ketika antum wafat. Nah ini menjaga konsistensi fikriyah dan ruhiyah. Yang kedua, bagaimana menjaga konsistensi? Berteman dengan orang-orang soleh. Teman-teman saya, kosan, saya persekosan, sekosan itu satu rumah, itu penghafal Quran semua. Ya gimana nggak malu, bangun subuh nggak bisa tidur lagi, Quran, sebelah kamar Quran, coba mau lari, ya pindah kosan. Iya, nggak ada, murotalnya itu aja, kalaupun ada lagu-lagu zaman dulu, 97 tuh ya nasid-nasidnya Raihan zaman dulu ya, nasid-nasidnya Hijaz itu. Nggak ada kita dengar Michael Turok gitu ya, kemudian apa namanya, New Kids on the Block zaman dulu gitu ya, nggak ada. Atau misalnya apa, nggak pernah. Nggak ada bawa perempuan hahaha ke kosan, nggak ada. Nggak ada, mereka masuk itu ya laki-laki semua gitu. Homo dong, bukan enak aja. Homo. Normal loh sekarang rata-rata ada anaknya udah 6, ada yang 4. Saya paling kecil anaknya baru 1. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena sekosan itu terjaga. Ya, nggak bangun subuh, nggak bisa. Weh, subuh, akhirnya kepaksa. Lama-lama apa? Biasa. Ya enggak? Lama-lama awalnya berat loh subuh itu. Bayangin, dari kita ke masjid itu jalan lumayan 1 kiloan itu.
1000 meter jauh, tapi karena udah biasa, kita bangun subuh ke masjid. Dan malu kalau ketinggalan langsung lari itu baju kadang-kadang sini belum dikancing lari. Saya ingat banget. Kenapa? Lingkungan. Ternyata apa? Lingkungan mempengaruhi. Makanya kalau antum di mall, lingkungan antum mempengaruhi tingkah laku. Berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga tipsnya, ikat mati, lingkungan. Ketiga apa? Sering-sering tadabbur Quran. Ya, nih Ustadz Bahtiar ada program, ikut tadabbur Quran dengan Ustadz Bahtiar. Wah itu mantep. Ya. Kenapa? Karena kita akan menyelami ayat per ayat. Dari hikmahnya, asbabun nuzulnya, bagaimana kisahnya, kemudian bagaimana hukumnya tentang kita, bagaimana seterusnya. Itu akan menambah fikriah dan ruhiyah. Insya Allah kalau begitu antum stabil. Tapi jangan dibayangkan antum jadi malaikat. Nggak akan pernah. Saya juga manusia biasa. Walaupun saya jam terbang begini, capek dengan jam terbang, tetap saya ada rasa manusia biasa. Gimana? Pernah saya ngomong sama istri. Nih, astagfirullah. Kadang-kadang saya istighfar. Apa? Capek juga ya. Istri saya, nah itu kan kalau istrinya menguatkan apa? Abi, katanya istirahat kalau kakinya nginjek surga, baru istirahat. Nah, on lagi tuh. Iya ya. Ah, enggak. Gitu. Ada rasa manusiawi. Kadang-kadang saya bilang, duh capek ya pengen liburan, pengen ini. Loh, katanya liburannya jihad. Jadi nggak bisa gitu. Nggak sempat. Saya itu ada banyak buku di rumah. Nggak sempat. Itu kalau baca buku itu ya sambil di mobil, kadang sambil di kereta gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ketemu misalnya di kereta, ya saya tertidur ya karena ngantuk, kurang tidurnya. Kenapa? Karena waktu itu sudah terlalu padat diisi dengan aktivitas. Dan manusia biasa. Ada ngeluh, ada marah, ada kecewa. Jadi jangan antum bayangin, fikriyah antum bagus, nafsiyah antum bagus, ruhiyahnya bagus, lantas terus berubah jadi malaikat gitu. Enggak, tetap manusia biasa. Nah, berarti tetap mungkin ada kesalahan? Yo, mungkin banget lah. Jadi PR kita ini besar. Jadi antum bersihin tadi dengan tahajud, teman soleh, rajin baca Quran. Nggak bisa keluar dari sini. Ini saya naik kereta ini. Kenapa? Mobil macet. Naik kereta gimana? Laki-laki perempuan campur. Coba bayangin malam begini. Ada yang nggak nutup aurat, ada yang duduk di bawah, bajunya kemben. Coba gimana? Mau gini terus sakit leher. Mau tunduk Masya Allah gitu kan. Mau gimana? Pindahlah Ustadz. Oke pindah. Pindah yang ada jaminan. Enggak, lebih parah lagi. Ya Allah ini juga sama. Mau lari kemana antum? Masih mending loh, sekarang keretawi udah lebih manusiawi. Dulu gelap, masuk di dalam. Ngapain di dalam? Pelecehan seksual. Tuh di Transjakarta. Capek kita udah dengar. Yang sininya bekas sperma lah. Yang Masya Allah. Banyak banget itu. Yang pelecehan seksual ya, mohon maaf ya, yang gesek-gesekkan kemaluan. Banyak. Kenapa? Negara itu nggak tegas. Yang di perempuan diangkut, diperkosa lah. Kenapa? Ya dianggap biasa, itu udah jangan ngeluh gitu. Itu problem dari sebuah masyarakat yang sakit. Jadi bagaimana sekarang kita? Yang pertama tadi itu lakukan, yang kedua kita harus merubah tatanan global. Dengan apa? Dakwah. Makanya saya pagi, siang, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk dakwah. Jadi makanya yuk kita rubah ini semua dengan dakwah. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah hanyalah kamilah tempatnya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.